Untuk sertifikat mualaf itu kenapa memang saya minta diterbitkan, karena kan bersangkutan sama nanti perubahan biodata. Satu itu, Bu. Terus sama anak-anak juga di sekolah, Dapodik, nah itu. Satu itu. Kedua, Ibu nanti kalau ngurus perceraian di catatan sipil, kalau ada sertifikat mualaf itu jauh lebih mudah, Bu. Jauh lebih mudah. Saya lupa. Pokoknya bilangnya apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Aturannya begitu. Ya. Tapi manajemen gereja kan bisa berbuat lain. Iya. Sering begitu. Nah, udah gitu, ya udah akhirnya pas kemarin kita Lebaran ya, Idul Fitri, bertandang ke kakak laki-laki yang di Cimahi itu. Nah, kita biasalah ada diskusi keluarga atau apa gitu kan. Cuma berapa, cuma dia doang, ada nggak ada ikut yang lain gitu kan. Tapi kan kesannya kayak sidang gitu ya. Dia tetap belum bersedia. Ya udah minta waktu, mau menyelesaikan divorce dulu katanya sama suaminya gitu. Jadi kita sebagai kakak-kakaknya juga nggak dijanjikan waktunya ini mau berapa lama, sehari kah, seminggu kah, sebulan atau setahunan, kita nggak tahu gitu. Ya udah, dia udah selesai ngobrol gitu ke kamar sama kakak ipar saya, kok di ngobrol-ngobrol tiba-tiba kok kakak ipar saya dengar, "Dek," katanya, "mau sekarang syahadat minta disaksiin." Hah? Kapan ngomong itu? Saat habis itu dia di kamar berapa menit ini kok tiba, ya Allah gitu kan, bisa Allah saat itu juga ya Allah berkehendak, tadinya nggak mau gitu kan, tiba-tiba kok kata kakak saya mau gitu. Panggil saya, jadinya sebetulnya sih memang sudah bersyahadat tetapi masih internal gitu loh. Sendiri atau gimana? Oh, di Sama rumah. kakak, kan kita ya alhamdulillah keluarga tuh sedikit banyak ada ngerti gitu ya. Kakak saya yang di atas saya juga ustadz gitu kan, terus kakak saya yang yang di atasnya lagi itu dari ketentaraan juga jabatan terakhirnya sebagai bintal, nah gitu kan di ketentaraan tuh nasional lagi kan gitu. Jadi bisa ya nggak apa-apa lah gitu, seperti itu. Jadi nikahnya tahun berapa, Bu? 2000 berapa ya? 2006-an. 2006. Oh. 2006. Berarti udah lama juga ya, udah. Ya, hampir 16 tahun. Iya ya. 17 lah ya. Iya, 17 tahun. Ya seumur ini berarti ya. Iya. Gitu. Waktu nikahnya nikah Kristen, nikah gereja. Oh, nikah gereja. Katolik. Di Jakarta atau di Depok, Santo Thomas. Oh, Santo Thomas. Kita kan paroki di situ. Waktu nikah berarti keluarga nggak tahu atau gimana? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Alhamdulillah nggak diundang gitu ya. Alhamdulillah nggak dikasih tahu, Pak. Tapi kalau ya udah ada anak. 2 tahun. Oh iya. Gitu. Ya karena kan saya tahu kan itu kan misalnya berbuat kesalahan karena melenceng. Jadi kan ya kita berusaha menutupi ya, tapi kan lambat laun pasti ketahuan juga begitu. Jadi memang tidak memberitahu keluarga waktu itu. Iya. Nah, terus ceritanya sekarang Mbak Evi ini mau balik Islam ceritanya. Atau sudah? Seperti saya bilang kemarin, tadi kan jadi 3 hari setelah Idul Fitri ya, kita kan Idul Fitri kan hari Rabu ya, hari Sabtu kita ke Cimahi ya Pak. Sebenarnya sudah Pak, waktu di Cimahi itu ya, sudah. itu secara internal. Di keluarga aja? Iya, nah kaitannya dengan itu, kita terus terang sebagai keluarga kakak-kakaknya ini kan tidak membiarkan udah syahadat udah aja kan gitu kan. Ingin ada pembentengan ya, pembinaan seperti itu. Ya kalau cuma sekedar ngaji Iqra, alhamdulillah insya Allah saya bisa gitu. Cuma kan tidak itu. Saya begini, mohon maaf ya, saya mengutip ayat kan, walan tardo angkal Yahudu kata gitu dan seterusnya gitu kan. Kalau KTP-nya Ibu sudah bawa KTP gak? Islam atau masih? Belum, masih proses Pak. Masih proses kan, yang sertifikatnya juga kan masih sementara diurus. Sertifikat apa? Mualaf. Ya, karena kan legalitas. Sertifikat mualaf ngurus di mana? Di mana sih Kakak? Ya nggak tahu udah diurus apa belum. Ya gitu, pokoknya sih bilangnya lagi diurus sama kakak sendiri. Ke mana? Nggak tahu. Cimanggis kalau nggak salah. Apa mualaf center atau masjid? Nggak tahu. Saya nggak tahu juga, pokoknya itu kakak saya yang kakak laki-laki. Oh gitu. Karena kan kalau untuk sertifikat mualaf itu kenapa memang saya minta diterbitkan, karena kan bersangkutan sama nanti perubahan biodata. Satu itu, Bu. Terus sama anak-anak juga di sekolah, Dapodik, nah itu. Satu itu. Kedua, Ibu nanti kalau ngurus perceraian di catatan sipil, kalau ada sertifikat mualaf itu jauh lebih mudah, Bu.
Jauh lebih mudah. Dengan adanya sertifikat mualaf. KTP-nya di bawah, Bu? Ada. Coba, boleh lihat. Nah udah gitu juga saya kalau misalnya nggak ada pembentengan atau apa gitu kan, takutnya ada klaim ya. Ya. Apalagi kan ini kan kemarin masih intern gitu kan, masih di keluarga sendiri lah gitu kan ya. Takutnya nanti ada klaim dari sana namanya seorang ayah atau mungkin kan keluarganya di sini banyak di sini keluarga dari itu yang gitu. Masih Katolik nih, Bu ya? Iya. Iya. Saya dipoto tuh kalau biar Nah, saya foto dulu. kita nggak bohongan gitu. Saya foto dulu. Nanti Kartu sangkain settingan pelajarnya lagi. katanya nggak ada kartu pelajar. Tapi kalau kartu Nggak bawa pelajar kartu mah nggak pelajar. tercantum. Kakak, kartu pelajar nggak ada Mbak agama. Evi ada kayak semacam kartu apa? Keluarga atau Anggota apa atau baptis gitu. Barangkali gitu. dipoto. Oh, baptis di rumah nggak bawa, Pak? Oh, di rumah ya? Karena kan Bisa modelnya kan nanti sertifikat diituin kok, di ijazah. apa namanya? Nanti disusulin ya, Bu ya? Disusulin gitu. Ya. Gitu. Iya, iya. Nggak ada. Ada kartu ini. Tapi Iya, kalau di nama- kalau nama aja di kartu pelajar nggak ada Nggak ada sih, nggak ada cuma nama agama. Ya. Nggak apa-apa. Wih, namanya Katolik Kayaknya banget ya. ada di sini. orang Portugis ya? Iya. Kan orang Flores kan keturunan Portu, Pak. Iya ya, namanya. Oh, berarti Mbak Evi ini juga dulu sempat ganti nama ya? Itu Iya, karena nama ada baptisnya itu. penambahan nama Nama baptis. baptis. Oh, ini Iya. Teresia ya. Iya. Teresia ini nama baptisnya Nama berarti. baptis. Nama benernya nama dikasihnya ada Nurnya itu kok. Mm-mm. Nur N-nya Nur. Oh, ini Nur Rahmawati. Oh, bener. Banyak, Bu, perempuan Indonesia Muslim namanya siapa? Elizabeth. Iya. Ada yang Teresa juga ada. Anak saya namain Clarissa. Emang mukanya putih kayak Cina. Oh gitu. Waktu sekolah saya sekolahin di sekolah Kristen. Oh, gitu. Tapi umum gitu karena umum di situ pembinaan Islam juga bagus gitu. Nah, punya teman namanya Jojo. Orang Cina tuh. Pas lagi perpisahan emaknya sampai teriak gini, "Bu," katanya. "Jojo aja hitam, itu Clarissa putih," katanya, "jadi tukeran aja." Emaknya bilang gitu. Mbak Evi ada ini kayak macam kartu anggota gereja gitu ada? Enggak ada. Nggak ada ya? Kalau di gereja sih nggak pakai kartu-kartu keanggotaan gitu. Cuman Jadi- memang kita di petak-petak di perwilayah, cuman tanpa kayak gituan. Tapi waktu selama 5 tahun ini Mbak Evi masih ke gereja? Masih. Yang di Santo Thomas Terakhir itu? kita saya kalau anak-anak sih sampai Paskah ya. Oh, sampai pas. Sampai Paskah kemarin masih gereja. Kalau saya pas di Rabu Abunya aja sih terakhir. Loh, Paskah kemarin berarti kan setelah Lebaran apa? Sebelum ya? Sebelum bulan puasa. Iya, ini kan Pas 40 puasa. hari sebelum Pas puasa ya Kak, Paskah ya? tanggal berapa tuh Paskah pas Paskahnya? puasa, Saya nggak Pak. Enggak, kalau ini besok kan tanggal 9 kan kenaikan ya? Mungkin. Ya, itu kan 40 hari sebelumnya Paskah gitu. Iya. Pokoknya pas bulan puasa itu. Tapi kalau Rabu Abu sebelum puasa ya, Kak? Lebaran kan kita kemarin April ya. Iya. Oh iya, berarti Paskahnya sebelum Lebaran kan ya? Ya. Ya, alhamdulillah berarti kan. Nah, sekarang kalau Mbak Evi mau balik Islam, suami udah tahu. Udah tahu, tadi saya baru kasih tahu kebetulan tadi pagi. Oh, baru tadi pagi. Terus reaksinya? Ya tadinya kan mau kasih tahu dari kemarin-kemarin kan, tapi kan kondisinya kemarin kurang sehat. Saya kan juga mikirin hal itu. Ya pasrah aja sih Pak, ikhlas. Saya udah nerima apapun yang terjadi. Tapi memang sudah sama-sama sepakat untuk bercerai. Sebenarnya secara kasar omongan, saya sebenarnya nggak mau ngomongin ini di depan anak saya Pak ya, kalau masalah yang itu saya sebenarnya nggak mau. Jujur saya nggak mau. Kalau misalkan secara, karena ya kalau misalkan lagi emosi, lagi apalah gitu, namanya kan berjauhan kan pasti aja ada masalah, ya itu bisa, misalnya pernah tercetus gitu, cuman kalau untuk fixnya ya dari situ ya kita ya baik lagi, gimana kayak gitu. Iya, ya nggak apa-apa ya. Ini panggilannya siapa sih? Dominik? Monik. Oh, Monik. Kan sini Minik. Kok jadi Monik? Langsung nama panggilan kecil ya. Bagus namanya Aja. Dominik, Gaudevia. To apa Toe ini? Itu kalau Toe itu dari opanya, kalau Eda itu dari omanya. Oh, ini To sama Eda nih nama Toe, opa. Toe, Toe sama Eda nih nama opa sama oma. Iya, nama belakangnya. Ini mukanya Flores banget. Iya ya. Yang ini anak siapa nih? Oh, mukanya muka Flores nih. Kalau Godev itu nama gabungan saya sama nama papahnya. Oh. Ya benar. Gaudensius sama Evi. Iya. Kalau ini nggak kelihatan orang ini ya, NTT ya? Ya
Ini lebih ini ke ibu. Ibu, yang ini Justru nih. yang dibilang kalau anak orang ya, kalau yang lain-lain kayak dari teman atau dari apa, kalau itu justru dia ini lebih cenderung ke papahnya, hanya beda di kulit. Nah justru kalau anaknya nomor 2 itu mukanya tuh lebih cenderung ke saya. Cuman untuk perawakannya tuh dari segi penampilan kayak rambut apa lebih ke papahnya gitu. Jadi kebalikan gitu. Kebalikan. Nah, ini perpaduan dari dua-duanya. Perpaduan. Namanya siapa ya? Namanya siapa, Dek? Namanya siapa? Nama lengkapnya siapa? Sofia. Paula Sofi Kasturini Bernadette Toeda. Wah, Panjang bener. Nggak pakai Paula, namanya Sofia. Sofia siapa? Sofia Kasturini Bernadette Toeda. Oh iya. Nah, ada nama opa sama oma juga ya? Semuanya ada belakangnya. nah, kalau dia katanya belum dibaptis. Oh, kalau ini belum sempat dibaptis. Kalau yang kakak-kakaknya udah. Ada surat baptisnya? Ada. Nanti Ini udah komuni pertama semua. Oh gitu. Adanya juga udah dibaptis? Ada, udah baptis dan komuni pertama udah. Wih. Kan kalau komuni pertama kan minimal kelas 4 atau umur usia 11 tahun. Jadi udah semua. Kali ini memang kalau itu belum dibaptis, karena komuni memang belum waktunya. Masih kecil ya? Belum balik gitu kali. Nanti tolong difoto ya Bu ya, surat baptisnya. Kirimin ke Suci ya. Ya. Oh gitu. Surat ibu, surat Dominik sama adiknya. Adiknya siapa namanya? Namanya panggilnya Alea. Alea. Kalau nama lengkapnya nanti Bapak bingung lagi. Enggak pengen denger aja. Patricia, panjangnya seberapa? Patricia Alea Poleta Sabina Toeda. Seru ngulang bingung. Saya budenya ya. Bingung. Enggak apa-apa Bu. Tadi nanya, "Neng, namamu siapa sih?" gitu kan. Kalau dia lebih gampang cuma 2 kata ya. Ya. Kalau yang 3 ini itu saya semua yang namain itu. Siapa yang namain? Saya semua. Ibu semua ini? Iya. dia cuma ini yang pakai nama ibu saya nih. Kalau Mbak Evi sendiri pernah tinggal di NTT? Tinggal enggak, tapi berkunjung pernah. Berkunjung. Di kota apa Bu? Kita di Floresnya Nagekeo Pak. Di kabupatennya Nagekeo, Pemekaran dari Bejawa. Itu yang satu pulau sama Kupang? Oh beda, kita Kupang kan kabupaten, dia kota sendiri, pulau sendiri. Kita kita di Pulau Floresnya. Oh di Floresnya, yang ada ND bukan? ND, Larantuka, Momere, Bejawa, Moponggo. Nah kita di Moponggonya. Kalau saya baru sampai Kupang, jalan-jalan sampai Sowe, sampai Patukopa. Sowe mana Pak? Di Kupang, dekat Kupang. Oh di Kupang. Saya kalau Kupang kurang paham. Iya, pengen ke ND sebenarnya saya tuh, pengen lihat ke Floresnya tuh sebenarnya. Ya memang gimana ya sudah. Alhamdulillah kalau Mbak Evi sekarang sudah kembali ke Islam ya. Tinggal anak-anak nih yang dijaga-jaga nih. Anak ini kan nanti kan pada saatnya mereka kan punya dunia masing-masing. Ya kan. Apalagi Monik ini kan sudah 17 ya. Bentar lagi punya dunia masing-masing. Belum tentu nanti dunia dia bisa diselami oleh ibunya. Gitu. Kalau udah makin besar pasti itu yang harus dijaga maksud saya, Bu. Pergaulan ya, Bu, yang paling penting ya. Makanya saya kesini ya kok. Terkait dengan bimbingan, pembinaan sebagainya, saya pengen juga untuk saya pribadi bahkan saya pengen diskusi dari jauh hari, pengen punya ilmunya gitu loh. Pengen jadi kristolog ya Bu ya? Saya sampai, saya pengen banget. Ini saya sampai sampai saya bikin ini catatan, bukan catatan saya aplikasi ini saya sampai ambil saya ngambil dapat yang ini tapi aplikasi saya bingung Alkitab. Oh Bible. Iya cuma saya maaf ya juga ngambil Alkitab kemarin pesan tuh di channel yang kemarin jadi Alkitab ini tapi saya bingung karena yang sebelumnya ada perbedaan gitu. Saya ya udahlah saya ini lebih gampang nih yang ini nih kata saya nyarinya gitu diklik gitu lebih gampang gitu. Jadi terkait dengan itu kan kalau nggak kita bentengi gitu kan. Jadi sedangkan kalau untuk saya pribadi atau keluarga yang lain mungkin bekal kurang, ilmu kurang gitu kan. Saya ingin cari orang yang memiliki kompetensi gitu kan seperti itu. Ya alhamdulillah mungkin Allah menjodohkan ya ke sini saya gitu kan. Sudah diizinkan Allah. Sudah diizinkan. Nah, terus maksudnya ceritanya Mbak Evi ini tadi bilang sudah diurus sertifikat mualafah sama kakaknya. Sementara diurus. Sedang diurus. Iya, lagi. Udah jalan apa belum kita nggak tahu juga. Belum, gitu. jadi belum terbit. Kayaknya sih belum jalan, kayaknya nggak tahu gitu. Bisa dikonfirmasi nggak? Dicek ke kakaknya kalau gitu. Tadi pagi komunikasi tadi udah pagi itu waktu saya telepon kakak lagi
fotokopi Hmm. berkas semua dibawa. Nah, jadi dari situ langsung pergi ke KUA Cimanggis tadi. Gitu. Nanti kan untuk udah membawa ke saya udah nyerahin apa namanya kayak fotokopi KTP, pokoknya mungkin untuk itu ya data-data gitu selain surat pernyataan yang udah dibuat gitu. Coba ditanyain ke kakaknya, sudah diproses apa belum surat sertifikat mualafnya? Kalau Dan misalkan belum ngurusnya kenapa kemana? tuh kok? Kalau belum, ini tinggal kita syahadat sekarang, syahadat ulang, besok jadi sertifikat. Terus foto-foto kan anak saya satunya nggak ada. Nggak apa-apa, nanti nyusul bisa nyusul. Sekarang ibu dulu nih, misalnya Sekarang nih. dianterin sama Ica juga kalau ini bisa sih, kalau dia sehat. Dia ini anaknya kalau pusing takut lama masuk angin kali. Atau nanti Bukan. gini, kalau anak, ibu yang tuntun syahadat anaknya. Nggak usah bawa ke sini. Kemarin juga nggak barengan sih, dia sendiri. Kan kalau kemarin juga kan saya duluan. Saya hari Sabtu, anak-anak menyusul di hari Selasa kemudian. Ya, nggak apa-apa. Gini Bu, sekarang anaknya kan nggak hadir. Ibu sekarang bersyahadat depan saya. Nanti pulang, ibu syahadatin anaknya di rumah. Nggak apa-apa. Nanti saya keluarin sertifikat juga. Ibu tinggal videoin aja, kirim saya videonya. Atau gitu. ibu yang syahadatin anak. Boleh. Nggak apa-apa. Iya sih. Kalau ibu mau cepet nih ya, kita bersyahadat sekarang, besok jadi sertifikat. Terus Kan dari yang waktu untuk persyaratan apa Nah. kelengkapan dokumennya apa aja yang harus disiapin? Nanti sertifikat kan kita kirim, nanti kan tinggal ada tempat foto yang mesti ditempel. Ibu siapin foto, tinggal tempel sendiri. Oh, Nggak usah kirim ke saya Bu fotonya. nanti itu mah kalau foto itu maksudnya ya saya pikir kan seperti kayak apa ijazah lah. Ada yang harus stempel yang nempel di foto atau apa enggak pakai gitu. Enggak usah. Jadi nanti kan kita sudah pegang fotonya KTP Mbak Evi. Nanti kita keluarkan sertifikat itu, ada tempat foto, ibu cari pas foto, tempel di situ. Oh gitu. Terus di-laminating, bawa ke biasalah RT, RW, kelurahan. Untuk mengetahui. Untuk sampai ke Dukcapil. Untuk ganti kolom agama di KTP. Oh. Gitu. Berikut dengan kartu keluarganya kan Pak? Kartu keluarga biasa diminta. Tapi yang penting adalah sertifikat mualaf itu. Yang penting mualaf dulu. Iya, karena kan untuk data di Dapodik juga anak-anak sekolah kan mintain. Pada waktu ibu mengurus ke Dukcapil, otomatis kalau di KTP ada keterangan yang berubah, otomatis nanti kartu keluarga juga berubah. Gitu. Ibu termasuk anak-anak. Nah, ibu kakaknya masih jadi satu sama suami atau udah pisah? Masih. Nah, dari kemarin kan yang saya pertanyakan kan termasuk ke kakak Pengen saya yang nanya lagi itu juga. yang saya pertanyakan yang termasuk yang ke kakak saya yang laki-laki yang lagi ngurus. Sementara istri kan kita kan masih belum ada perceraian ya, maksudnya secara resmi gitu. Kalau misalkan secara agama kan mungkin kalau mengikuti agama Katolik kan otomatis tidak bisa. Apalagi kan kita bisa kan ke pengadilan negeri. Nah, dari kemarin saya pertanyakan ini kalau misalkan salah satu anggota keluarganya ini sudah berubah di biodata di data di agama, terus kita mau pembaruan di kartu keluarga, itu apakah orang yang itu masih bisa sama? Contohnya kayak suami kan masih Katolik, apakah kalau terbit kakak baru nama suami juga masih tetap ada di situ atau bagaimana gitu? Kemarin saya pertanyakan itu. Gini, yang penting kan ibu dulu nih, kan ibu sudah punya surat nikah, ya kan? Kan sudah tercatat di catatan sipil, ya kan? Begitu ibu pindah agama, nanti kan ibu kan dapat sertifikat mualaf, ibu urus dari mulai RT RW kelurahan sampai Dukcapil. Setelah KTP-nya dapat, ibu urus surat percayanya di pengadilan negeri, ya kan? Hanya berdasarkan ini apa namanya KTP dan surat keterangan mualaf itu. Itu Kalau biasanya. misalkan saya nggak proses, nggak proses cerai, gitu. Misalkan gitu. Maksudnya ya karena gimana lah gitu mungkin nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan. Saya bukan pertimbangan ya, maksudnya tidak dulu lagi saya bicara tidak dulu, tidak mau proses cerai dulu, itu bagaimana? Ya, misalkan menyusul kemudian nanti setelah kita kedua emang benar-benar sudah sepakat atau bagaimana gitu. Nggak apa-apa. Karena kan masih berarti banyak suami masih ikut kakak yang di Depok berarti? Masih satu kartu KTP-nya berarti KTP Depok? Masih. Kalau memang dia sudah nggak mau pulang, sebaiknya apa ya? Dipindah. Sebenarnya gini, pulang sih sebenarnya mau. Saya luruskan ya Pak ya, bukan saya mau membela suami. Sebenarnya pulang mau, tapi mungkin ya karena banyak kendala kan. Karena kerja juga masih serabutan, mungkin dari segi penghasilan juga belum mencukupi, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dihidupin. Ya, istilahnya dapur dia di sana, dapur kami di sini, gitu. Belum lagi anak sekolah dan lain sebagainya. Sebenarnya ya pengen pulang gitu, cuman kan
ya banyak kendala lah masih. Dan saya juga tidak terlalu memaksakan harus begini harus begitu, enggak, karena saya mengerti kondisinya gitu, kondisi di sana kayak gimana gitu. Jadi ya apa adanya aja. Tapi gini Mbak Evi tahu nggak kalau Mbak Evi ini kan sudah bersahadat Ibu ya, hitungannya kan sudah bersahadat kan, walaupun baru di internal keluarga. Itu sebenarnya sudah secara agama sudah sah Bu, Ibu sudah masuk Islam. Kalau nanti syahadat sama saya itu hanya syahadat ulang saja, ya nanti hanya juga untuk keperluan sertifikat saja. Tapi secara agama pernikahan Ibu batal, secara agama Ibu ya, dengan suami itu sudah batal. Nah Ibu nanti harus kasih waktu ke suaminya, ajak dia masuk Islam, mau atau enggak. Kalau enggak mau, harus pisah Bu, harus cerai gitu. Ya, itu secara agamanya. Secara administrasi negara, Ibu bisa nanti urus belakangan bisa. Jadi kalau, ini mohon maaf Ibu ya, di depan anak-anak nih. Jadi kalau Ibu sudah masuk Islam, Ibu sudah tidak bisa campur sama suami. Iya. Ya, Paham, secara agama ya Bu ya. Paham. Ya, gitu. Nah sudah batal. Adik-adik juga nih, Monik ya. Adik-adik nggak bisa ngatur kehidupan orang tua, ya kan? Orang tua kan punya keputusan sendiri. Tapi bukan berarti Monik kehilangan papa, enggak. Ya, Monik masih punya papa. Papanya Monik, walaupun beda keyakinan, itu tetap papa kandungnya Monik. Nggak ada bekas papa, nggak ada. Ya, namanya darah daging ya Bu ya, tidak ada bekas papa. Jadi Monik tetap harus hormat sama papanya, ya. Adiknya juga nanti diajarin tetap harus hormat. Gak boleh benci sama orang tua. Walaupun papa mamanya pisah, ya nanti misalnya cerai, itu tetap nggak boleh benci sama orang tua. Ya, ya. Supaya istilahnya ibu juga, Mbak Evi juga tenang gitu loh. Ya, jadi nggak tergantung gitu loh Bu. Nggak digantung gitu Ibu ya. Posisinya status. Secara agama sudah nggak bisa disebut suami istri lagi gitu. Kecuali kalau nanti Ibu kasih waktu sekian bulan terus dia mau masuk Islam, ya itu lain cerita. Ibu nggak perlu nikah lagi kalau gitu. Maksud saya dengan suami nggak perlu nikah lagi. Tapi kalau dia tetap nggak mau ya Ibu harus beresin administrasinya gitu. Jangan ditabrak dong. Guru ngaji nih Bu. Nanti Mbak Evi, kalau memang diperlukan, nanti kita bisa kirim ke rumah guru privat. Kalau guru ngaji, saya yang bimbing sih emang. Ibu bisa ngaji, alhamdulillah. Kalau perlu relawan, insya Allah saya mau. Beneran Bu? Bener. Buat apa lagi, hidup saya udah tua Masya gitu. Allah. Mengabdikan diri. Dikirain Ya, ada tuh. pengalaman sedikit, saya pernah ikut syahadah dari tim Yogyakarta, Yogyakarta. Terus saya ada pengalaman. Kita ngajar ada juga. kerjasama Bu dengan lembaga kursus privat di sini, di dekat sini juga. Jadi seperti contoh ini dulu musrif kita di rumah Quran kita. Kita ada rumah Quran di Cibinong. Ini musrifnya Cibinongnya di mana kok? Dulu saya di tinggal di Cibinong. dekat Pemda. Perumahan apa? Pemda. Kinan apa? Saya dekat rumah sakit Trimitra saya dulu. Trimitra. Cibinong. Depan Jadi Al-Huda, Cibinong. depan Sebelum Cikaret. Perumahan Kinan. Kalau dari Cibinong Kinan City ya? Tahu kan rumah di rumah sakit Trimitra, tahu kan yang pinggir jalan Mas. Kalau dari pasar Cibinong sebelum Cikaret ya. Oh, masih di Jalan Raya Bogor. Kalau ini udah ke kanan Ini yang kan Pemda masih jauh, maksudnya kami Iya. dulu rumah orang tua di situ. Ya, tempat saya di Oh. Cibinong. Juga Pemda orang saya tua. dari kecil di situ. Oh gitu. Cibinong. Ya. Kita masih ada 25 santri di sana sekarang. Nah, ini udah nggak jadi musrif. Ini saya masukkan ke lembaga kursus privat itu. Jadi lembaga kursus privat itu nanti kita tinggal minta tolong kirim guru ke sini, alamatnya nanti kita kasih. Ya kalau ikroma bisa. Iya. Iya. Bahkan kalau untuk yang laki-laki yang baru masuk Islam, udah sunat belum? Belum. Diam di rumah, kita kirim Ustaz ke rumah sunat di rumah. Siapa sih Stephen ya? Steven, ya. Malam nonton tuh yang itu Iya. tuh. Sudah berapa kali begitu? Saya Udah nonton saya juga banyak. tuh. Ya Yang alhamdulillah. dijelasin. Itu yang bisa kita lakukan Bu.
Jadi perpanjang lagi maksud saya tadi ke sini tuh jadi untuk pembinaan pembentengan terutama akidah. Dengan tadi ya yang tadi saya bilang ya mereka kan nggak akan ridho biar apapun caranya seperti itu. Kalau misalnya ini misalnya tidak dibentengi benar, nanti kan takutnya kan pernah terjadi gitu kan, pernah kecurian kita apa gitu ya. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana gitu. Nah, udah gitu juga tadi nih pulang sekolah kan saya bilang nih pulang ke ibu aja gitu, misalnya ke rumah saya gitu ya. Nah, tapi di dapur udah sambil minum sambil ini ya saya tanya sambil ini itu gitu tanya ya. Mengenai agama itu menurut dia apa ini depan anaknya sekarang ya semua agama semua benar baik ya kan dari situ aja kan ya udah terus kita kesana yuk ntar dibubur dari situ aja kan ya berarti belum ada pandangan yang pegangan kan gitu dari kata itu aja kalimat yang kita dengar aja kan begitu oh ya berarti kan gimana cara nanti kan saya untuk kebenaran kan kita mengutip kalimat Ustaz Manhim Ali ya kita nggak bisa mengklaim dari satu pihak kan harus ada data dari luar dari apa internalnya gitu kan nah baru nanti setelah dicocokin ini itu kan bisa dipilih benar itu yang mana kan gitu ya Pak ya kurang lebih seperti itu. Kalau gitu suruh Monik nonton video-video saya dong. Saya masih takut. Oh masih takut. Mau kirimin punya Bang Zuma ke siapa? Saya masih belum karena memang Barat belum mau. Makanya saya nggak tahu di apa sama Barat tiba-tiba dia mau katanya saya dicolek sama kakak ipar saya itu. Katanya, Mam katanya mau sekarang saksiin itu. Kayak gitu. Nah, saya pengen nanya Mbak Evi. Mbak Evi kemarin akhirnya tahu-tahu ngambil keputusan untuk kembali ke Islam gimana? Karena apa? Sebelumnya rapat nggak mau deh. Cuma beda berapa detik doang itu kan Allah kalau Allah mau. Iya. Secara kan gimana gitu ceritanya Mbak Evi? Kok bisa tiba-tiba gitu? Saya juga belum nanya kok. Nah lo gimana? Masih misteri. Enggak. Nah lo? Ya udah pokoknya begitu aja deh Pak. Yang kan pengen penasaran, pengen tahu kok bisa. Iya. Saya bilang sampai gini, Mbak Ratu, kakak ipar saya, Mbak Ratu punya ajian apa ya? Ya orang bisa ngobrol itu dia tetap nggak mau kan? Bukan nggak mau sih, butuh waktu gitu. Balik lagi ke kamar, nggak ada setengah jam. Keluar lagi. Iya, ke saya, kakak saya gitu nyolek gitu kan. Tapi cuma kakak saya itu sama saya doang. Kan kita ada beberapa bersaudara gitu. Yang lain nggak boleh, dia nggak mau katanya gitu. Jadi cuma saya sama kakak ipar saya nyaksiin gitu. Kayak laki-laki saya 2 sama anak saya dokumenter, ada dokumentasinya. Jadi sahadatnya hanya di depan saudara keluarga dalam iya, lah gitu. Benar, adik dan kakak. Gitu. Kakak yang tertua pun perempuan nggak karena kondisinya. Coba ditanya sama kakaknya yang ngurus surat itu, ngurusnya kemana? Ngurus surat mualaf itu. Katanya sih maunya ke KUA, KUA Cimanggis. KUA. Kalau KUA ya tetap ibu harus datang ke sana, sahadat ke sana. Gitu ya? Iya. Nggak mau diwakilkan kan udah gitu kan bisa. Dengan ini kan mengirimkan apa dokumen-dokumen yang kemarin foto-foto atau video waktu itu kan didokumentasikan tuh. Tahu saya nggak bisa Bu. Nggak bisa ya. Harus ada di sana. Nggak enak mau nanya kakak, takut kakak tersinggung marah. Gitu. Iya takut. Makanya ini belum ada balasan tuh. Udah tanya Kak, mohon maaf gitu. Udah KUA belum? Bentar ya. Kembali kali ya. Ya. Tetangganya ada yang meninggal. Katanya mungkin dia lagi tahlil. Atau tanya ngurusnya kemana gitu. Kalau setahu kakak saya sih bilangnya ke KUA Cimanggis tadi. Iya, tapi kalau untuk ngurus itu surat pernyataan masuk ke Islam ya biasanya harus datang. Yang bersangkutan. Iya. Bersahadat di sana. Oh gitu. Ya bagaimana dia bisa mempercayai foto kalau ya tadi ya takut disalahin ya. Ntar dibilang mualaf settingan lagi gitu. Buat konten. Buat konten. Kadang-kadang nonton begitu yang apa gregetan netizen ya. Iya. Saya kan senang tuh baca-bacain netizen yang hiburan netizen ini. Ibu rumah tangga nggak ada kerjaan lagi. Adi makan permen terus tadi nggak ada ini nggak ada apa nggak aktif kali cuma mau manggil doang. Ya udah nggak apa-apa terserah Mbak Evi. Kalau Mbak Evi mau dapat sertifikat dari kita ya cuman syahadat ulang besok jadi gitu. Apalagi cuma deket aja dianterin. Nah ini bener mau diangkat apa enggak? Kita hanya membantu aja.
Boleh lihat nggak sih Pak, mungkin ada contoh sertifikat mualaf itu seperti apa sih? Ya di sini nggak ada contohnya Bu. Nggak ada ya? Tapi kalau PDF ada PDF sebentar. Apa seperti layaknya gede kayak model sertifikat-sertifikat gitu, modelnya Iya, besar kayak gitu? iya. Sebentar, ada sih. Kalau di PDF ada. Soalnya kan kalau Kakak berhubungan sama kartu keluarga, saya kan kalau saya mungkin karena udah nggak terlalu butuh kartu keluarga, bukan nggak butuh, maksudnya nggak ada yang hal penting ya kalau misalkan anak sekolah ini kan kartu Dari keluarga angkat, yang diterbitkan kurang dari 1 tahun itu kan tidak berlaku kalau kita mau untuk daftar sekolah apa itu nggak Assalamualaikum. bisa. Oh ya, Jadi seperti kita masih itulah. harus pakai yang Mom, lama gitu. lagi di rumah kayak apa di gini. jalan? Lagi di rumah. Oh, oh, ini? enggak mau Apa ini tanya. namanya? Tadi ada jalan untuk ngurus keperluan UT enggak? Oh, belum. Oh, gitu. Oh, jadi besok juga belum jalan ya, Mam? Oh gitu. Enggak gini, mohon maaf aku ngejelasin ya. Sekarang aku, Ute, Monik sama Paula lagi di kantor ini nih, Geraha Mualaf. Di sini apartemen sini deket Junction nih. Nah, kita kan banyak tanya-tanya ke sini ya gitu. Nah, soal sertifikat dan segala macam. Dapat penjelasan dari Ustadz di sini, kalau misalnya mau ke AUA itu katanya, kalau ke KUA itu, jadi sebetulnya nggak bisa kalau dengan diwakilkan begitu. Yang bersangkutan, misalnya UT sama anak-anaknya itu harus datang sendiri yang bersangkutan ke KUA untuk disyahadatkan di sana. Itu biasanya seperti itu gitu ya kayaknya. Nah di sini tadinya kan aku kan mau ya tanya-tanya lah gitu ya, mau tanya-tanya bagaimana. Aku soal tanya sih soal bimbingan dan pembinaan gitu loh. Ingat kan kalau Monik Alea itu kan memang belum tersentuh sama sekali sama nafas Itu kan Islam masuk ke kan kamera, gitu. Ade Jadi harus tenang. kalau misalnya aku sendiri sih ya kalau misalnya untuk ngaji apa ya aku jalanin, tapi mungkin untuk akidahnya kan kita butuh yang benar-benar yang mampu gitu kan. Nah, dapat penjelasan kalau misalnya sini UT sama anak-anak itu mungkin syahadat di sini, syahadat ulang di sini, taruhlah memang sudah muslim ya kan, sudah kemarin kita udah bersyahadat di Cimahi itu sama di rumah. Nanti kalau misalnya di sini ya supaya untuk dokumentasi dan untuk dokumentasi administrasi gitu kan, bukti juga di sini misalnya di syahadat ulang. Nah, nanti besok tuh sertifikat langsung jadi. Gitu katanya sertifikat mualafnya itu langsung jadi. Nah, kalau misalnya Kakak mengizinkan, berkenan gitu. Mana Tadi kan thumbnailnya? waktu siang tadi aku nih, waktu siang tadi Waalaikumsalam warahmatullah. Kakak, ini aku lagi di Geraha Mualaf Center sini di Cibubur, di apartemen sebelum Jackson sini. Nah, aku kan mau tanya-tanya seperti yang tadi siang aku telepon gitu ya. Kata Mbak Ari, Kakak belum jalan ke KUA ya? Belum sempat lah gitu, belum sempat. Nah, barusan dapat penjelasan dari ya, jadi aku kesini kan mau seperti yang tadi aku bilang ya waktu teleponan tadi kan ingin tanya-tanya lah soal pembinaan gitu kan, bimbingan dan sebagainya ya yang tadi aku bilang udah ke kakak gitu. Nah kalau misalnya dapat penjelasan ya dari Ustadz sini, kalau misalnya ke KUA itu biasanya katanya itu tidak bisa diwakilkan seperti itu katanya gitu, yang bersangkutan biasanya harus datang kemudian disyahadatkan di KUA. Nah kalau misalnya di sini taruhlah memang kita udah bilang di sini bahwa UT dan anak-anaknya itu sudah bersyahadat ya, makanya walaupun secara internal di kekeluargaan gitu. Nah di sini ya sebagai administrasi atau apa ya disyahadatkan kemudian kalau kakak berkenan gitu, kemudian sertifikatnya besok langsung jadi.
seperti kakak tadi bilang, kalau memang langsung bisa menerbitkan sertifikat ya silakan kan gitu tadi gitu. Nah ini gimana menurut pendapat kakak? Iya kalau misalnya UT di sini apa namanya sebagai apa untuk administrasi gitu kan dan dokumentasi dan tanda bukti gitu kan di sini UT syahadat ulang kemudian besok sertifikatnya kalau belum diurus sama kakak di sini diurus dari sini besok langsung jadi katanya gitu. Kalau kakak berkenan jadi kakak nggak usah ngurus lagi gitu. Iya. Mm-mm. 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 Ini aku lagi di Geraha Mualaf ini ada UT, ada Monik sama Paula gitu. Tadi aku udah bilang sama Mbak Ari. Atau kakak mau bicara sama Ustadz nih? Oh, iya gitu. Kalau misalnya, jadi aku jelasin kayak gitu supaya ada Alea ikut tadi, cuma dia teler sampai rumah, dia naik mobil pusing. Jadi yang ikut cuma Paula sama Monik. Gitu. Apanya? Di rumah tadi bisa katanya bisa diurus nanti kan UT nih kayak apa namanya misalnya UT kan udah muslim nanti bisa sama aku atau aku tuh apa UT atau aku atau siapalah yang bisa kemudian dibimbing itu kemudian mengirimkan apa namanya dokumentasi itunya apa namanya ya foto atau videonya ketika syahadat gitu kayak gitu. Oke. Iya iya iya. Oke. Ya oke. Makasih ya Kak. Ya, Assalamualaikum. Oke, makasih ya Kak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, dapat izin kok. Ya, gimana jadinya? Iya silahkan, bisa adat ulang sama kok. Oh ya. Kemudian apa namanya? Nggak apa-apa kakak. Iya nggak apa-apa, malah ya. Soalnya besok nggak bisa. Besok mereka halal bihalal. Tadi mengurusin juga karena jadi Terus panitianya. besoknya kan tanggal merah Besoknya lagi juga nggak tanggal bisa. merah libur. Jadi lama juga, lama lagi mungkin kayak gitu. Tadi udah bilang kan harus di hari kerja juga. Alhamdulillah ya kok Ya. dijodohin sama Ko Doni. Semuanya diizinin. Diizinin ya, seperti itu. Butuh sabar saya. Rempong jadi ya. Enggak bener tuh ya. nyari-nyari itu. Cuma tadi kodarullah ya, maksudnya lagi nyari Gojek atau Grab gitu. Kok munculnya apartemen ini lah. Saya masih kesini sering lewat. Kalau ke Depok saya ke rumah itu juga. Yang alamat dikasih sama Suci. Apa? Alamatnya dikasih sama Suci. Sama Mas itu Putra. Mas Putra. Oh, ya. Tadinya kan dia di depan. Saya di depan. Mas. Mas Suci nggak nanya alamatnya di mana gitu? Oh, udah tahu kan saya di sini. Gitu. Ya. Saya cuma gini aja kalau di situ ada di tanda map gitu ya, Geraha Mualaf gitu. Saya iseng, Mas, numpang tanya ya, emang di apa namanya? Ya tadi numpang nanyain pura-pura numpang nanya Jarum ya. Jarum. Emang ada Geraha Mualaf, emang di situ ada Geraha Mualaf, Mas gitu. Ada Bu, katanya punya ownernya Pak Doni. Kata saya, yang Chinese kan yang suka pakai topi orang. Chinese kan yang suka pakai topi kata saya gitu. Iya bener. Jangan. Nah itu saya pengen datang Mas. Udah datang aja Bu. Langsung kali dia ya ke Mbak Suci ya. Ini Bu ngomong aja langsung ke Mbak Suci. Mending langsung. Oh langsung ngomong Mbak Suci tadi. Ngobrol tuh. Akhirnya pas ditelepon Ibu ini ya nanti apa kita tukeran nomor WA aja gitu kan. Takutnya nomornya apa di telepon tuh ditungguin orang yang butuh gitu. Iya. Udah terus siang saya mungkin apa Doninya lagi ngajar kayak gitu kan. Udah akhirnya pas jam berapa tuh dikondisikan jam
tadi gitu. Makanya tadi saya bilang Mas Uci udah suruh datang aja sore ini, cepetnya aja. Alhamdulillah ya Kak Iya. ya. Silakan kok ya proses, kemudian saya serahkan ke Ya, biar nanti juga pembinaan dari kita gitu ya. ya, Karena kan nggak serumah kan? enggak. Nah di Kadang-kadang Depok kan saya ya. datang berarti ya? juga kadang-kadang online baru berapa kali orang baru belum ada sebulan kok. Ya belum dapat apa-apa lah anak-anak. Iya, iya. Tapi ya terutama Oh, memang masuknya kelurahannya Tugu ya berarti ya? Iya. di situ ada deket itu nggak tahu ya, ada Ayah Sofa juga di situ, cuma saya nggak tahu. Ayah Sofia, Ada iya di kayaknya ada. Jalan Tugu Tugu juga Raya gitu, Kelapa cuma kan 2, nggak cuma saya tahu. juga nggak tahu di Iya, mananya. ada. Nah kalau Apa tadi sih, mau ke Nak? sana kan kita mesti nyari-nyari dulu. Iya. Yang sini aja saya panggil dadak itu, udah Iya. sore dia lagi tidur. Yang megang teleponnya Alea. Diam. Gitu. Ya kalau gitu biar nggak ditunda-tunda aja. Ya udah malam juga. Gini aja ya. Sampai Mbak jam Evi. berapa kok biasanya? Saya sampai pagi Bu. Insya Allah. Ada gini mah masih. Rumahnya Bogornya di mana emang? Apa? Rumahnya katanya di Bogor. Ini Bogor. seberang di tower sebelah. Oh. Jadi ini kan kira tower. saya Bogor sana. Bukan. Istri saya di Jalan Kembang. Di dekat Setu, Depok juga. Enggak, maksudnya rumah aslinya dia di Susah. Tinggal. Yaudah gini aja, yuk kita sadat ulang. Nanti tinggal administrasi yang adiknya Monik ya, disusulin besok ya. Kirimin ke saya. Biar apa namanya, sertifikatnya dibuat sekalian gitu, bareng. Sama ini apa, sudah ada ini belum? KTA atau apa? Enggak bikin. Akte ya? Akte. Atau akte? Akte ya, Bu? Kalau di akte kan tercantum agama ya? Enggak, setahu saya enggak. Masa sih? Setahu saya enggak. Kayaknya enggak deh, Bu. Kalau di akte Agama. enggak ada kayaknya. Enggak ada. Ada ya? Oke, mungkin kita ini aja, langsung aja. Setengah Bisa jam ya. di ini, siapa? Sofia ya panggilannya. Sofia. Paula. Paula. Paul. Paul. Paula nama kecil, kalau nama aktenya nggak ada Paulanya. Oh. Yuk, sama-sama yuk. Ikutin saya ya. Duduk yang baik, duduk yang sopan. Duduknya ngadep sini. Duduk yang Paula. sopan. Paula Iya, duduk. Paula dulu. Dia mah lancar. Enggak, satu-satu. Ya. Kita ini aja ya, sekaligus aja ya, bareng-bareng ya. Sekaligus. Sama Ini mama aja ya. duduk. Saya enggak kan. Ibu mau juga nggak apa-apa. Biar disebut mualaf settingan, Bu. Biar dapat sertifikat. Kan udah lama nggak dapat sertifikat. Saya yang viral. Kan Ibu udah lama nggak dapat sertifikat katanya. Saya yang viral. Diam aja, diam. Ada di berdua sama mama. Sopan. Atau mau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri lebih bagus. Sendiri juga boleh. Ya sendiri-sendiri aja ya. Kakak mau sendiri-sendiri mau bareng? Sendiri aja ya. Sendiri aja. Sendiri aja ya. Bareng. Bareng sendiri. Agak maju. Nggak apa-apa sini Sendiri aja. aja. Nggak apa-apa sini aja. Mbak Evi dulu ya. Hah? Mbak Evi dulu ya. Nah, ikutin kalimat yang saya ucapkan. Pertama dalam bahasa Arab, nanti diikuti dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Izin ya, Pak. Ya, boleh. Mau bikin konten ya, Bu? Saya nggak punya makan. Saya cuma sebagai Ya. netizen aja. Dari mana bagusnya? Sana ya? Oh, dari mana? Ini nggak Boleh, ini bebas. udah dokumentasikan. Udah dari tadi. Oh, Masya Allah. Saya Udah dari tadi. Ntar Ibu masuk YouTube dulu. Ya. Pertama-tama saya mau nanya ke Bu Evi, juga ke Monik ya, sama Paula ya. Sudah sudah meyakini dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu-satunya Allah. Sudah ya? Monik sudah? Dan sudah mengetahui serta beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah? Baik. Saya rasa saya sudah mengetahui sedikit tadi latar belakang ceritanya, jadi saya nggak usah nanya lagi ya, udah jelas lah. Ini hanya syahadat ulang ya. Ini syahadat ulang dalam rangka hanya untuk kelengkapan administrasi gitu ya. Baik, Mbak Evi ikutin ya kalimat dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Monik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu
Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Paul, kalian ya? Siap. Panggilannya Paul nih. Paul. Ula. Namanya Atau pakai nanti Ula. mamanya yang Iya udah, bimbing ya, di sama rumah kakaknya ya. yang di Sama rumah. kakaknya di rumah ya bimbing ya. Enggak mau. Kemarin sama Pak Ade lancar. Kemarin sama Oh, Pak Ade mau. mau. Dia paling Katanya lancar sama pintar. Pak Ade kemarin. Ayo dong. Ayo. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ayo bilang. Malu. Gak apa-apa kalau malu nanti di rumah ya, dibimbing sama mamanya. Ini saya kembalikan. Nanti besok kita langsung urus, tapi kalau bisa foto apa? Kartu pelajarnya adiknya Monik dikirim. Itu di mana ya? Di dompet. Kirim fotonya dompet aja. Ale. Foto itunya maksudnya untuk nama ya? Iya, untuk nama takut salah. Tadi udah itu Lupa. bawa kartu belanja lah, ya. Mm-mm. Ini KTP suaminya ada di sini. Ya. Bu, adanya tapi namanya nggak ini, kurang kok namanya. Nama apa? Itu kartu apa? Nah, ini nama ini kartu sama. Cuma ini sebenarnya namanya ini. Mm-mm. Cuman di depannya itu ada tambahan Patricia. Oh, di kartu pelajarnya. Di semua di dokumen aslinya. Oh, Karena di ada akta lahir juga ada. ada penambahan ini kartu NINSN waktu SD. Mm-mm. Jadi ini tuh belum ada penambahan Alea Pauleta karena jadi ada penambahan Patricia untuk waktu itu pas nama baptis gitu. Tadinya kan kita mau ini saja pas anaknya mau dibaptis ternyata harus ada astaga. Astagfirullah. Aduh Mak, harus ada nama baptisnya. Ini apa sih? Oh, kartu nomor induk Iya, siswa kartu nasional. NISN. Hmm. Twin kabel kali. Jadi gimana? Mau pakai kartu yang itu aja, yang ada Patricianya? Iya, memang itu karena yang di akta juga Yang itu. di akta juga itu. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Besok dikirimkan aja. Iya. Kalau ada surat baptisnya sekalian ya. Oh, surat baptis. Kalau ada surat baptis. Itu untuk apa? Kalau Buat boleh. kelengkapan aja. Oh. Hanya kelengkapan aja. Nggak apa-apa. Kalau baptis ada, Cuma kalau tinggal yang lain-lainnya nggak perlu ya. Ya nggak usah. Itu aja Kayak- KTP sama surat baptis aja. Kayak surat komuni apa itu nggak perlu ya. Nggak usah. Nggak usah. Biasanya sih kita akan minta surat baptis asli, kita simpen kalau punya jabatan di gereja. Tapi kalau jemaat aja sih nggak usah. Enggak ada. Senggol bajunya kali Mak. Iya. Mati nggak kameranya? Hah? Alhamdulillah. Kalau mati ibu yang mau ganti yang lebih gede kan? Kemarin kakak saya kirim Iya. apa namanya di grup nih, Mm-mm. kirim foto Kodo di Oh, kok bisa kata saya kakaknya? gini, dapat dia, lah itu Pak channel langganan aku. Terus ini tak balas nih, Oh, waduh. tak balas mau kirim. Gue mau tanya kalau yang masalah kata tadi yang apa yang kayak buat bimbingan ya, bimbingan secara akidah, entah mereka kata ada guru private ke rumah, itu nanti pembelajarannya melingkupi apa aja Gini, biasanya? nanti Mbak Evi tolong sediain waktu seminggu 2 hari ya. Dalam seminggu 2 kali. Tentuin harinya apa, kasih tahu ke Mbak Suci. Nanti guru privatnya tuh datang seminggu 2 kali, sekali datang 1,5 jam. Ya. Perkunjungannya 1,5 Perkunjungan jam. 1,5 jam. Kita nanti akan satu periode tuh kita lihat dalam waktu 3 bulan. Pertama-tama nanti yang diajarin adalah tentang akidah Islam. Ya, setelah itu fikih, diajarin sholat, dari mulai wudhu, sholat. Nanti kalau perempuan ada aturan pas lagi datang bulan bagaimana, nggak boleh cara adab pegang Quran bagaimana dan segala macam. Sampai nanti juga Mbak Evi diajarin Iqra. Ya, diusahakan sampai bisa baca Quran gitu. Itu nanti waktunya barengan saya sama anak-anak atau gimana? Kalau bisa barengan lebih bagus. Karena kalau barengan sama anak-anak kan anak-anak sekolahnya pulangnya sore semua. Nggak apa-apa, malam juga boleh. Jadi waktunya adanya malam. Kalau saya juga karena aktivitas saya kalau pagi sampai siang itu kan nggak ada di rumah. Kalau saya juga adanya sore.
Nah, cuman kan nanti saya masih tanya juga ke anak-anak nih, karena pulangnya sore, saya takutnya kan mereka belum harus ngerjain tugas sekolahnya, harus belajar dan lain sebagainya. Kalau memang mau yang istilahnya tidak mengganggu aktivitas sekolah sama sekali, ya paling di hari Sabtu Minggu, hanya 2 Sabtu itu Minggu. doang aja. Boleh, nggak apa-apa. Soalnya kadang ini aja pulang sampai rumah kadang jam 4, setengah 5. Perlu istirahat Iya, lagi kan. adiknya juga kadang kalau karena aktif di Paskibra, aktif banget. Kadang kalau lagi mau ada lomba-lomba itu maghrib baru pulang, habis maghrib gitu. Ya, Saya nggak takutnya apa-apa. terlalu capek. Nggak apa-apa, pokoknya cari waktu yang paling pas. Kalau bisa sekaligus ibu sama anak sekalian belajar. Sabtu Minggu nggak apa-apa. Tentuin aja jamnya. Iya, kalau Sabtu Minggu masih kemungkinan besar bisa ya kayak. Adik Paskibra ya Minggu ya? Sabtu Paskibra ya? Bisa Nanti lah. gurunya siang. yang menyesuaikan. Oh gitu Ya. ya. Kita cuma kasih tahu nih ke lembaga kursus privatnya nih. Tolong datang ke alamat ini setiap hari ini jam sekian gitu. Nanti mereka akan cari guru yang rumahnya tidak terlalu jauh, yang bisa menyesuaikan jamnya. Gitu aja. Kalau saya sih di RTM tepatnya di Haji Rijin, Jalan Haji Rijin di situ. Sesuai KTP. Enggak, beda. Ini beda. rumah yang lama. Nanti tolong informasiin aja ke Mbak Suci. Iya. Ya, lewat Bu Irma juga boleh. Iya. Itu ada yang mau ditanya lagi? Kamu mau nanya enggak? Enggak. Kamu udah sempat belajar tentang Islam? Pernah nggak? Ini sama Atau ibu. sama Bude aja? Ibu manggilnya. Oh, panggilnya ibu. Kalau udah belajar sih alhamdulillah sampai sekarang udah sholat juga udah kok. Oh, udah sholat? Udah, cuman memang masih ada bacaan-bacaan yang masih belum Nggak hafal. apa-apa, belajarnya step by step. Ya. Jangan bukannya begini, bukannya hari ini belajar besok jadi ustazah gitu, bukan. Pelan-pelan. Iya. Ikro juga kemarin baru berapa huruf Kak? 3 apa 4? Nggak apa-apa. Iya, Pelan-pelan. Karena kan ibunya juga kan menyesuaikan schedule-nya dia. Gitu. Bahkan kalau lagi belajar sholat, misalnya ibu nggak ada, sholat sambil nonton YouTube pun boleh. Awalnya begitu di rumah. Ini sampai sekarang masih. Apa Bu? Waduh, buat siapa? Masya Allah. Ini juga kalau mau udah sholat kemarin ngikutin saya, karena dia bilang, Mama aku nggak kedengeran pas lagi sujud. Iya, iya. Aku nggak denger Mama bangun. Aku mau sholatnya pakai YouTube aja, udah terserah dah. Boleh. Tuh Kalau boleh enggak, tuh ya. Kalau enggak, di print bacaan sholatnya. Bacaan sholatnya di print di kertas, terus di dekat-dekat sajadah gitu ditaruh aja di bawah. Nah yang kayak Mama bilang kayak gitu kan. Saya juga sempat ngasih tahu kayak gitu. Nanti ada gerakan-gerakan sholatnya, diikutin aja, bacanya diikutin. Baru ya. Pengen selonjoran nggak kuat kayak kalau nekuk gini Sudah ada? jompo. Udah jompo. Boleh nggak sih ini teh? Boleh. Boleh nggak selonjoran kok? Hah? Boleh nggak selonjoran? Ya boleh, pegel kayak ini. Iya, saya mah nggak bisa duduk itu tuh nggak bisa duduk nekuk lama-lama. Jompo udah Tolong ambilin apa? Di situ ada ngantuk. kerudung apa? Ngantuk. Nah. Kenapa? Paul? Ngantuk Paul? Kok namanya Paul kayak Ini tuh- Paulus? Ini Paula, dia nama. Saya ketawa kok kalau lagi itu soal ngeceritain soal Paulus di Bible. Makasih kok ke Dodi, saya dapat banyak ilmu. Alhamdulillah. Ini Bu, saya kasih buku ya. Iya, terima Nanti kasih. ini buat adiknya nih satu-satu nih. Biar gak rebutan Paul ya. nanti ikut kakaknya dulu ya. Di rumah ada cuma satu. Dede ini Yang Dede dari dikasih mama. siapa nih? Gerakan ya. Dede yang punya mama ya. Yang itu aja yang waktu itu yang nggak ada tulisan ini. Yang ininya kosong, yang nggak ada tulisan ini. Warna pink. Ya, Warna sebentar. pink dong. Nggak boleh. Warna pink dong. War Dede. Itu warna apa itu? Warna Dan- kulit. Warna pink. Hah? Oh, di sini nerima ini enggak apa namanya? Misalnya saya kan suka jahit di rumah. Mm-mm. Misalnya saya pengen infak apa namanya? Mukena atau apa? Boleh Bu, Kerudung. boleh. Tapi jahitan sendiri. Nggak apa-apa. Yang penting kan nggak bolong. Tapi harus bolong loh Bu. Kalau nggak boleh Kalau nggak nggak boleh nggak masuk. bisa masuk kayak Makanya. gitu ya. Jilbab atau apa gitu. Iya ya. Ini saya kasih Quran ya Bu ya. Ini nanti bisa dipakai buat baca bersama-sama ya. Quran terjemah tajwid. Alhamdulillah. Itu Apa kan- namanya? Nanti Ibu
memperlakukan Quran ini tanya sama Bude lah, Bude lebih tahu lah. Saya titip ke Bude dulu deh. Nanti ajarin bagaimana adabnya ya Bu ya. Insya Allah, insya Allah. Oh ini kalau yang terjemah model yang kayak kemarin. Satu lagi, dari itu dua ya? lagi. Yang Dua di lagi. rumah ya Mak? Hah? Yang kayak di rumah yang dari kayak Pak Nur ya? Kemarin gede bukan yang dari Yang Pak gede. Nur? Ini maksudnya terjemah tajwid. Kerudungnya satu lagi. Mukena. Kerudungnya satu lagi, mukanya satu lagi. Masya Allah jadi banyak begini. Iya dong. Masa mau pinjem-pinjeman? Ntar bau keringet dong. Ini gue syukur teman-temannya responnya baik, begitu Oh, iya. tahu langsung dipinjemin apa? Ini tuntunan Bukan, sholat. yang kayak gini, kayak gini. Itu tuh di belakang masih ada. Sekolahnya ini banyak teman yang muslim. Iya. Nanti tanya-tanya. Ini kesayangan guru agama Islam malahan. Loh kok bisa begitu? Karena baru jadi OSIS, kebetulan pembina OSISnya itu pas guru agama Islam. Oh gitu. Jadi ada dua, di kelasnya ada dua, Oh. yang satu muslim apa yang Kristen juga Kak yang satu. Alhamdulillah ya. Nah, dia tuh nggak terpilih, dia yang terpilih. Oh, Terus tadi katanya pas ini, Bu, aku ambilin tasnya sekali. kalau pas lagi habis azan guru Ini udah mukena. udah semprin katanya dia. Mukenanya 3, kerudungnya 3. Nih sholat bareng-bareng. Tahu dapat perhatian khusus. Bunga iga. Satu lagi. Itulah Atau dua Islam lagi, yang dua lagi. kaya bersaudara, kita ada seneng. Udah, Kalau nggak, oh ini. Kalau yang tas gede aja mah mendingan. ini juga gede kok. Tuh. Itu. Ini bukan. Nah, ini aja yang gede nih. Bukan ini mau buat aja, jaket ini, gua. Mak, ini aja jadi dua. Ini ngomong-ngomong ada paymentnya nggak nih? Apa? Payment apa? Payment Payment apa, Bu? bayaran. Buat siapa? Ya ini semua kita kasih dia semua. Buat siapa maksudnya? Bu ini. Nggak ada, Bu. Infak Jus. maksudnya ada infaknya Pak. Enggak. Nggak ada. Itu sajadah juga boleh sajadah. Lagi dong. Sajadah Dua lagi. traveling. Hmm. Ibu kalau nanti mau infak atau mau donasi bukan ke saya, Bu. Ke Ada ya yayasan nomor aja. itu ya? Ya, di yayasan aja. Atau di situ ada tas kayaknya? Cari. Saya Ini kalau mah pas kekecilan. saya salah ini kali, harusnya pakai geraha gitu kali ya. Saya dapat Apa? yang dia Apa waktu tuh? nyari-nyari Omnya mau alamat. lewat Oh. ada. Dapatnya yang di Jogja ya. Oh, Jogja tuh MCY. Em- Mualaf Center Iya, Yogyakarta. Yogyakarta. Iya, Kemarin yang saya lihat di itunya apa namanya? Profilnya kayak Jawa gitu ya? bukan, pokoknya kayak huruf alif. Apa itu? Alif. Atau hit juga. Jogja. Jogja apa Jawa Timur apa gitu lah. pokoknya. Oh, kalau Jawa Timur Jogja. ya Tauhid. Jogja ada. Iya. Adalah. Adanya dulu. Kamu ini bentol deh. Kok saya terima saya minum ya kok. Iya, Bu. Oh, Dari tadi bukannya bawa itu. Kakak pada bentol Kak. Emang Bawa itu tadi bukannya air bawa air itu sih mineral dari rumah. Udah ini aja. dia nggak boleh begitu ah. Ini sampah-sampahnya. Kalau Mbak Suci rumahnya di Depok. Di dekat sini, nggak jauh dari sini, Bu. Ini saya masukin sini, Bu ya. Iya, terima kasih banyak. Adik, Oh iya, sampai lupa saya. Bentar. Catat besok yang kirimin Alia. Berarti sama ya semuanya ya. Catat nggak apa? keperluan untuk administrasi kakak, KTP, kartu anak-anak, akte. Dicatat aja. Ya kok. Ya. Untuk jelasnya lagi apa takut lupa. Apa, Ibu? Iya untuk keadministrasian kakak, KTP. KTP kan udah saya foto tadi. Ah. Yang kurang tadi kan adanya Monik yang belum. Ya, Terus besok kartu- tolong kartu foto aja keluarga. kirim pakai WhatsApp. Sama kartu baptis kalau ada. Oh. Itu aja. Surat baptis berarti termasuk saya juga. Iya. Terus ini Kalau kan ini kan belum enggak. dibaptis nih. Ya kalau Apa? yang kecil nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa. Ini Kalau yang ada paling ada. aja ya buat nama ya. buat nama. Formalitas ya soalnya kan dia padahal masih Iya. fitrah ya kok ya. Iya. Belum balik kan. Mm-mm. Tapi kita Cuma tutup aja memang takut untuk nanti ada klaim ya. Disiapin nama baptisnya di nama yang di akte ada memang. Hmm. Yang Bernadette tadi itu. Ya. Nah gini Bu, setiap orang yang masuk Islam ya sebagai mualaf itu
menjadi salah satu pihak dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya. Jadi ini ada zakat nih. Satu lagi dong. Nah, ini kan buat Bu Evi, buat Paula ya. Susah. Madep sini. Pak Ula. Buat Ula kok. Hah? Ula. Oh, Ula, buat Monik sama buat adiknya ya. Ini tolong diterima. Jumlahnya jangan dilihat jumlahnya, tapi ini memang sudah menjadi hak orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Karena mualaf itu salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya. Ini tolong diterima. Sudah Quran, buku sholat, kerudung, sajadah, mukena. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat nih, Ibu ya. Terima kasih. Barakallahu fikum buat Koh dan semuanya. Sama-sama, Pengurus Bu. Gerah Ya. Mualaf Center. Ya. Sama-sama, Bu. Senang bisa membantu. Ini terus terang jujur di luar dugaan ya Koh. Aku di luar tuh kan. Ya karena niat saya kesini tuh pengen diskusi, pengen tanya-tanya, terutama iya. buat ini gitu loh. Ya. Tadi di Islam begini, ini kalau maksudnya apa ya, yang kita tahu gitu ya, yang saya dapat juga dari mengikuti apa channel-channel apa namanya Islam gitu kan, bahwa yang didapat oleh jemaah itu hanya perkataan atau arahan dari para pendetanya kan gitu kan. Adapun isi Bible mungkin secara keseluruhan belum tentu mereka paham gitu kan, seperti itu. Apa kata Yesus di Bible, apa kata Paulus apa gitu kan, mereka belum tentu paham. Tadinya begitu supaya untuk ya tadi kan masuknya itu ke akidah. Ya, betul. Gitu kan. Tadinya seperti itu. Nggak apa-apa Bu, gini. Yang penting kita kan membantu nih supaya jangan ribet gitu loh ya. Nanti biar Mbak Evi bisa ngurus suratnya juga lebih cepat. Iya, Besok di TKK saya juga gitu. Kalau udah kalau emangnya besok bisa. kita akan keluarkan sertifikatnya, nanti dikirim ke alamat rumah. Atau diambil Kirimnya juga bisa apa-apa. via apa? Biasanya kita kirim pakai kurir. Oh, kurir. Tiki atau JNT begitu. Iya, iya. Nanti kita kirim sehari juga sampai. Kayak pokoknya deket lah ya. Ya kalau misalnya diambil, saya yang ngambil juga nggak apa-apa sih. Jangan Bu, nggak usah biarin dikirim ke rumah aja. Biar tahu sekalian ya keadaan. Iya. Enggak, nanti dikirim pakai Kirimnya kurir. kayak kurir, Oh, kirim kurir. kurir itu mah paket kayak Tiki atau JNT Iya, gitu. iya. Nah, maksud saya gini. Kalau tadi istilahnya, tadi kan saya nanya ini, Mbak Evi kayaknya belum mau jawab nih. Kenapa mau balik gitu ya. Tapi saya pengen kasih pesan nih buat Monik. Tadi kan Monik, saya dengar dari Bu Irma kan Monik bilang apa? Agama Islam yang paling benar. Ya kalau menurut kita kan semua, kalau menurut saya bukan cuma Islam saja, masing-masing agama mengklaim agamanya yang benar kan. Iya, Gitu. iya. Jadi setiap agama itu punya hak untuk Benarkan, mengklaim bahwa agama mereka yang benar. Paling benar. Gitu. Kita juga punya hak Islam. Ya, jadi di dalam Islam kita punya akidah, punya iman bahwa Islam itu ya satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang lain salah. Jangan bilang yang lain juga benar. Kalau yang lain juga benar, ya kenapa nggak masuk Islam aja? Gitu. Ya. Kenapa kita berani ngomong begitu? Karena di kitab suci kita juga ada ngomong begitu. Di kitab mereka juga ngomong begitu. Yang lain nggak benar. Cuman dia aja yang benar, itu boleh, nggak masalah. Iya, udah saya Dalam juga ranah begitu. masing-masing agama, itu nggak masalah, boleh ngomong begitu. Tapi kita sebagai yang namanya umat beragama, kalau di Islam ini kan kita selalu mengedepankan apa? Pesan begini, dong mikir, gitu. Dong pakai otak, gitu istilahnya. Dong tafakur, gitu. Tidak imani saja. Bukan imani saja, karena di dalam Quran itu bisa dipelajari tidak hanya pesan-pesan yang istilahnya untuk perintah beribadah, misalnya menjauhi larangannya, tetapi banyak sekali pesan-pesan dalam Quran, ayat-ayat Quran itu yang apa ya, yang sesuai dengan konteks dari dulu sampai sekarang gitu. Termasuk di dalamnya kebenaran ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan sains, ilmu pengetahuan. Sekarang banyak banget ya sudah. Ya, agama lain, kitab lain itu belum tentu punya. Kalau Dan saya tidak bisa membuktikan ya. Nah, kalau saya kan sudah mempelajari ini Bu. Karena saya sudah mempelajari, saya tahu. Gitu. Hafal tuh kododi kayak gitu tuh.
Ya, saya nggak perlu beberkan di sini lah ya. Iya. Ini sekarang kita bukan sesi pelajaran kristologi ini. Iya tuh, Ini aja penguatan buat Monik sama mamanya supaya kalau memang sudah yakin dengan Islam, pegang imannya. Ya, saya bisa katakan begitu karena saya juga sudah melalui masa seperti itu. Gitu. Ya, dulu saya mencari kurang lebih 7 tahun. Cerita dikit kok biar tahu. Saya juga- nggak cerita tentang Ko Dodi. Oh, nggak tahu. Nggak cerita. Siapa Ko Dodi? Saya nggak juga cerita. harus berpisah dengan istri dan anak-anak saya. Dengerin. Berpisah. Dulunya agama apa? Tapi berpisah bukan berarti saya bilang mereka bekas anak saya, bukan. Mereka juga bilang ke saya bekas ayah gitu juga bukan. Kita tetap sebagai orang tua dan anak. Cuman tinggalnya masing-masing karena orang tua sudah tidak bersatu lagi. Ya, saya dulu Kristen Protestan Bu. Ya, istilahnya dari kecil lah dibesarkan bahkan lah sama orang tua ya. Itu di dalam lingkungan agama Kristen. Nah, kalau di Islam kita memahaminya gini Bu. Setiap bayi yang lahir, ya bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya itu apa ya? Kodratnya gitulah. Itu adalah seorang Muslim. Muslim itu apa? Muslim itu adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Ya. Islam artinya berserah diri. Muslim artinya orang yang berislam. Ya. Jadi Islam artinya berserah diri, patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Itu artinya Islam. Muslim adalah orang yang berislam, artinya adalah orang yang berserah diri, orang yang patuh, taat, tunduk kepada siapa? Kepada penciptanya. Penciptanya memberi kita perintah untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya melalui siapa? Melalui nabinya, nabi-nabinya. Semua syariat-syariat yang diturunkan dari mulai Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel, Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam juga untuk Bani Israel, yang terakhir melalui Quran, melalui Nabi Muhammad SAW, ini bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk semua umat manusia, bahkan semua alam semesta. Ya. Quran bisa dibuktikan sebagai agama, sebagai kitab yang benar, ya, karena di dalamnya mengandung mukjizat. Mukjizatnya bukan hanya masalah tingkat bahasa Arab yang tinggi, tetapi di dalamnya sudah diturunkan ribuan tahun yang lalu, terbuktinya baru sekarang. Ya, zaman dulu sudah disebut ayat itu, orang belum punya alat tertentu, orang belum punya pengetahuan yang canggih, tapi ayat itu sudah turun, terbuktinya baru zaman sekarang, Bu. Yaitu banyak. Ada 1000 ayat, Bu, di dalam Quran yang bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Nah, kita zaman sekarang kan hidup dalam zaman sains, ya. Kita semua nih nggak sadar, ibu udah pegang HP semuanya. Ini kan zaman sains semua nih, ini ilmu pengetahuan semua. Ilmu gravitasi, embriologi, astronomi, geografi dan segala macam. Itu semuanya sudah disebutkan dalam Quran, Bu. Dan baru terbuktinya baru zaman sekarang. Jadi kita sebagai manusia yang sudah diberikan akal dan pikiran, kita harus pakai. Bagaimana ceritanya? Dulu seorang nabi yang tidak pandai baca tulis kok bisa menerima pesan seperti itu, yang buktinya baru sekarang-sekarang ini, belum lama. Paling 50 tahun yang lalu, paling 100 tahun yang lalu gitu. Jadi nggak mungkin Quran itu karangan manusia. Pasti firman dari yang menciptakan manusia, langit dan bumi. Banyak, nanti kalau mau belajar, Monik juga boleh. Ya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran bahwa apa? Inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lain disebutin nggak diridhoi? Tidak disebutin. Waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyebutkan bahwa ini adalah agama yang diridhoi gitu. Istilahnya gini ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Taurat kepada Nabi Musa, tetapi Bani Israel kan melenceng nih, sering menyimpang gitu ya. Agamanya sama dengan agama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama sebenarnya. Pesannya sama, Bu. Pesannya apa? La ilaha illallah. Kalau kita bandingkan dengan Bible, ya, Ibu pernah baca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru kan?
Di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama itu ada pesan begini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dalam bahasa Ibrani ya Bu ya. Itu artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sebutnya apa? Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Di dalam Quran, Ahad. pesannya apa? Kul huwallahu ahad. Ahad sama Ehad sama Bu. Ehad itu bahasa Ibrani, Ahad itu bahasa Arab. Pesannya sama. Gitu. Cuman Tapi memang kenapa jadi Bani tiga Israel ya? kan memang sering membangkang, sering melanggar perintah gitu kan. Diturunkan lagi Zabur, diturunkan lagi Injil. Dan ketiga kitab itu tidak dijanjikan untuk dijaga. Ya. Tidak seperti Quran. Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi juga dijanjikan untuk dijaga. Hanya Quran yang dijanjikan untuk dijaga. Jadi menurut Bu Evi, pernah dengar nggak ada orang hafal Bible? Hafal? Belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar? Pernah dengar nggak Quran ada yang hafal? Sering. Sering, banyak kan? Bahkan anak-anak kecil juga bisa hafal. Nah, sekarang kan ada juga sekolah apa? Tahfiz Quran Tahfiz gitu ya. Quran. Berarti apa Bu? Quran dijaga melalui hafalan orang. Bible dijaga nggak dengan hafalan orang? Tidak. Jadi kalau seluruh Bible itu Bu, seluruh Bible itu dibakar, yang di komputer, yang buku semua dibakar, bakal ada lagi nggak Bu? Seluruh yang di seluruh dunia itu. Ya, mungkin nggak ada lagi kalau Nggak nggak ada dibikin lagi. Tapi kalau Quran Bu, seluruh Quran yang di komputer, soft copy, hard copy semua dimusnahkan, yang di seluruh dunia, bisa ada lagi nggak Bu? Ada karena banyak yang Bisa. hafal. Karena banyak yang hafal, jutaan orang Bu yang hafal. Nah itulah maksudnya Quran dijaga. Gitu. Ini hafiz Quran juga nih, Masya Allah nih. Masih muda, ganteng Bu. Kalau cari mantu boleh Saya Bu? jadi rebutan itu. Bisa jadi dulu. Udah nggak ada deh. Hafiz Quran Bu? Udah nggak ada Bu ya? Maksudnya udah nikah. Oh udah nikah Anak semua? saya 2 udah semua. Oh, oke. Nah jadi Quran begitu. Quran itu dijaga melalui hafiz-hafiz Quran. Jadi kita sebagai manusia zaman sekarang, kita sudah melihat kenyataan seperti itu, fakta-faktanya. Kalau kita tidak percaya bahwa Quran itu adalah firman Allah, kita bisa dikatakan orang yang tidak menggunakan akal. Itu aja sebenarnya. Ya, saya dulu mencari lama begitu, kenapa? Karena dulu saya diajari hanya apa? Imani saja. 7 tahun ya kok. Nah? Saya tahu 7 tahun ya. Kurang lebih. Maksudnya 7 tahun itu Itu 7 tahun, apa 7 itu? tahun ya. Mempelajari Islam atau? Semua. Oh. Semua mempelajari. Nah sekarang gini. Ibu tahu artinya, Kristen tahu artinya? Kristen itu apa tahu nggak? Nggak. Dari kata Kristus. Betul kan? Mm-mm. Yesus Kristus. Kristus itu gelarnya Yesus. Utusan. Nah, jadi agama Kristen itu berasal dari gelarnya Yesus. Gitu. Ya kan? Kalau agama Yahudi, Yahudi itu berasal dari mana? Nama anaknya Nabi Yakub yang keempat. Kan anaknya ada Ruben, Yehuda. Simeon, Lewi, Yehuda. Mm-mm. Ya, Yehuda ini yang menjadi cikal bakal nama agama Yahudi. Kalau Hindu itu nama tempat daripada agama itu berasal. Di daerah India kan. Buddha itu gelar daripada Siddhartha Gautama. Ya. Konghucu itu nama yang dianggap sebagai nabi. Nah, kalau Islam itu apa? Islam itu artinya berserah diri. Beda kan Bu? Ini gelar orang, ini nama tempat, ini nama orang, ini gelar orang, ini nama nabi. Ini nama, bukan nama, ini kata kerja untuk berserah diri gitu. Perintah untuk berserah diri. Jadi ibu sebagai manusia, percaya kan ada yang menciptakan kan? Ibu cuman disuruh berserah diri kepada yang menciptakan ibu. Gitu. Simpelnya gitu. Ya, pendeknya gitu lah. Jadi kita hidup buat apa? Untuk berserah diri kepada yang menciptakan kita. Jadi kalau kita mau istilahnya bahasa sekarang apa ya? Curhat gitu. Apa curcol gitu ya. Curcolnya kayak menciptakan kita. Curhat. Minta tolongnya sama yang menciptakan kita. Jangan kita keluar-keluar di medsos gitu. Jangan membuka aib kita juga. Kita minta tolongnya sama yang menciptakan kita. Nanti apakah Allah Subhanahu wa taala kalau mau menolong kita dia turun sendiri ke sini gitu? Enggak lah, Bu. Lewat WA. Apa mau jatuhin duit gitu ke depan kita gitu kan enggak juga. Sakit kalau nih badan. Sakit, bisa pingsan gue ya.
Lewat WA ya. Allah Subhanahu wa taala itu mampu menolong setiap hambanya, kita ini melalui apa? Melalui hamba-hamba yang lain. Jadi kalau kita dibantu Allah Subhanahu wa taala melalui manusia, teman-teman, saudara-saudara kita yang lain, anggaplah itu pertolongan dari Allah. Nah, itu ciri-ciri orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Dan di dalam Islam itu ada dosa yang tidak diampuni kalau orang itu tidak bertobat. Apa itu? Menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya dosa syirik. Atau menduakan ya. Nah, menyekutukan gitulah istilahnya. Ya. Kita tidak usah istilahnya membicarakan agama lain nih. Pokoknya kalau di dalam Islam yang menciptakan manusia langit dan bumi itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuman boleh menyembah juga ya kepada pencipta itu. Jangan menyembah kepada yang lain-lain. Jangan menyembah manusia, jangan menyembah patung, jangan menyembah gunung, jangan menyembah pohon gitu. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga menyembah harta, uang gitu. Itu nggak boleh. Ada kan orang yang bekerja sampai menuhankan uang gitu karena dia saking saking getol nyari uang gitu. Bisa juga begitu. Itu yang berbahaya. Kita harus menyembah hanya kepada yang menciptakan kita. Ibu nanti bisa berpikir, merenung, bumi, alam semesta ini semua bisa teratur begini tuh siapa yang ngatur? Ya, kalau bukan yang menciptakan gitu. Di dalam Quran disebutkan asal-usul manusia, ciri-ciri manusia, terbuat dari apa, jadi apa. Bagaimana mungkin kalau yang tidak menciptakan manusia bisa menulis seperti itu? Nah, nanti Ibu harus belajar ya, di Quran dibaca. Kalau belum bisa bahasa Arabnya, baca terjemahnya dulu. Di situ jelas banget. Bukti Bisa bahasa Arab. ini nggak mungkin gitu loh ciptaan manusia. Oh, bisa dikit-dikit bahasa Arab. Sudah bisa? Sanawiyah dulu. Masya Allah. Orang Sanawiyah. Waduh. Makanya dia kalau ngeliat foto-foto saya belum lama, foto kita belum, itu masih yang kemarin, sempat ngeliat, Mama kok mama ini sekolah pakai jilbab, emang dulu mama sekolahnya di sekolah Islam? Iya. Sanawiyah. Emang boleh mah kita Katolik sekolah dia Islam? Boleh. Karena kan belum ngerti juga kan, susah neranginnya. Ya. Boleh. Gitu. Ya. Hanya modal imani saja kan begitu kan. Jadi waktu dia baru-baru ketemu tuh, saya marah, saya paling marah gitu kan. Saya gebrak meja, Tuhan kamu siapa sekarang gitu. Tuhan yang sebenarnya itu siapa sih? Jawabannya enak banget Tuhan ya. Sampai ketawa ya kan, itu kan yang lalu ya. Ya kalau dulu Allah, sekarang mah Yesus lah. Kayaknya nggak jauh kayak gitu dah. Waktu di Carrefour, Iya tahu. lagi itu mampir ayo kita ngobrol di McD, begitu di Carrefour Cibinong, saya bilang gitu kan. Saya ngomong begitu langsung saya gebrak meja, saya ke meja orang. Aduh. Alhamdulillah mujalik. Ya kan maksudnya kemarin dia baru sholat gitu lah sebelum ketemu kan. 3 tahun ngilang tuh. Tuhan kamu sebenarnya siapa sih Teh? Kata saya, manggil dia kan Ute gitu kan. Semua saudara manggil dia Ute. Siapa sih Teh? Enggak, jawaban tuh enak gitu. Ya dulu Allah katanya. Sekarang mah Yesus lah. Kita ketawa ada gitu kan, ada. Monik berarti sedikit-sedikit harusnya sudah paham dong ya dulu waktu komuni ya? Komuni Katolik. pertama kan kalau bahasa Sidi ya. Sidi. Sudah paham berarti ya? Sekarang gimana? Dengan Islam sudah punya bayangan beda gitu? Atau masih punya pemikiran bahwa Yesus itu Tuhan gitu? Alhamdulillah. Kemarin udah saya masukin sedikit gini, kalau kita kan belajar dari siapa Allah itu kan dari pertama dari Al-Ikhlas ya. Nah saya sedikit banget, makanya saya butuh kesini tuh kan. Saya coba baca Yohanes. Waduh, keren. Yohanes 17, Yohanes 13 gitu kan. Kayak gitu kan. Nah, sama Ali, ayo buka Bible kan. Oh iya ya, gitu kan. Ya saya kan bawa aplikasi ini karena saya sering ngikutin debat gitu kan, ngikutin gitu ya, kristologi gitu. Saya alhamdulillah banget gitu. Saya kalau mau ada mungkin di keluarga cuma saya sendiri yang bukannya sok gitu ya. Ya karena memang saya punya kepentingan untuk tahu itu gitu. Emang arah saya untuk kesini suatu saat nanti gitu kan.
ya barangkali ya atas izin Allah juga gitu kan, pastinya gitu kan. Jadi baik sedikit ya saya kadang-kadang ya terhibur gitu, alhamdulillah walaupun cuma sedikit gitu. Ya emang sih kalau secara keislaman orang yang ngerti ngapain sih belajar itulah gitu kan. Islam aja belum tentu hafal kan gitu Coba kan. kalau ibu nggak pernah nonton debat ya. Ya, saya selama ini kan tadinya saya disusukan di sini baru dari tahun 2020 ya kalau saya cuma di sini mah masih Covid sih saya pindah sini. Tadinya disusukan situ dekat UHAMKA. Iya. Situ. Alhamdulillah. Buat Monik sama adiknya, siapa namanya? Alia. Alia ya, Alia, yang kedua. Lea aja panggil Lea. Kalau susah Lea. Lea. Beda 3 tahun ya. Belajar, ya, Iya. belajar ya. Baca-baca. 4 tahun. Karena usia-usia segini nih, Bu, yang rentan. ABG. Bener, usia-usia segini yang rentan. Orang gimana ya? Dulu kan berarti kan Monik kan percaya Tuhan itu bisa jadi manusia kan? Ya kan? Karena jadi Yesus Pada itu kan. mulanya adalah firman. Bener kan? Kemudian bersama-sama Pelajarin lagi. Dari mana atau siapa orang-orang sebelum Yesus yang percaya Tuhan atau dewa bisa jadi manusia? Pelajarin itu. Bu. itu mungkin sejarah Bukannya tentang dari manusia jadi Tuhan. Hah? Bukannya dari manusia jadi Tuhan. Kan Yesus disalib dulu, yang disiksa, disalib. Emang Iya. makanya sejak kan kapan kalau gitu. ada mau apa sih Kak yang Apa? hari Jumat itu Setelah tuh, Kak? mati, Jalan salib kan Hmm. kita ada momen jalan Hmm. salib itu kan mengikuti mau Paskah ya itu ya jalan salib. sekarang kalau menurut Monik, Tuhan itu punya Tuhan nggak? Harusnya. Yesus punya Tuhan. Bukan Bu, Bible Bu. Nah, Ini- itu salah satunya yang Di- bikin saya. Surat apa? Jadi Apa? kalau dulu ya mungkin kan karena saya baru-baru ya jadi apa namanya maksudnya jadi Katolik gitu apa ya Di kitab apa kok? masih belajar. Yohanes 20, 17. Yohanes 20 ya. Masih belajar istilahnya lah mengikuti. Hmm. Emang pada saat 2017 itu atau tetap- 17 20? 20, 17. pada saat itu ya kayak yang kemarin tetap istilahnya mengimani lah bahwa ini agama saya harus di jalannya gitu kan apa yang disuruh kita Ini lakukan. mah kita mah banyak Cuman ya semakin iklannya. kesini ya jadi pikiran jadi bercabang dengan sendirinya. Saya bilang kalau lagi belajar kan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah itulah salah satu yang bikin saya kok ada dua gitu kan ada Allah Bapa dan ada Ibu ragunya berapa tahun begitu? Hah? Ragunya berapa tahun? baru-baru sih. Terus selama ini kemana aja? Ada di dalam nih Pak. Itu ya kan namanya. Kata Yesus kepadanya, baca Baca coba Monik. Jadi gitu. Jadi Tapi bacanya jangan pakai bismillah ya. apa sih baca apa sih? dengan juga dengan ayat. jangan juga dengan nama Baca Bapa dan seterusnya. Coba baca. Baca yang kencang biar tahu. Baca ininya baca. Ini. Enggak baca ininya baca pakai inian apa? Ini Ya, aja. udah aja kata Yesus kepadanya. Yohanes 20 ayat 17 kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katalah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalau Yesus bilang Allahku, berarti Yesus punya Allah. Berarti Tuhan punya Allah gitu. Gimana? Apa Tuhan punya Tuhan? bingung sih sebenarnya. Ada Allahku dan Allahmu berarti Berarti kalau Yesus bilang Allahku dan Allahmu, ada dua berarti. berarti kan Yesus punya Allah yang sama saudara-saudaranya, sama murid-muridnya. Betul? Iya. Allahku dan Allahmu. Cuma yang jadi aneh kan kenapa sampai ke jemaatnya beda pengertiannya kan Karena gitu ya. gereja mengajari jemaatnya itu apa? Kita manusia ini sudah berdosa loh. Gitu. Ya, Dosa punya waris. dosa nih, nggak bisa selamat. Gimana cara selamat? Caranya satu-satunya hanya Tuhan turun ke bumi. Jadi manusia. Jadi Yesus untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus Menebus. dosa yang tidak bisa dihilangkan itu. Bisa hilang hanya dengan tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib. Begitu kan dengerin? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, sekarang kan di Bible ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di perjanjian lama, boleh nggak orang mati untuk orang lain? Menebus dosa orang lain di perjanjian lama? Nggak ada, harus bertobat. Nggak ada. Nggak boleh. Buka Bu. Ini dulu nih, bilangan 23:19.
Atau pakai Bible aja lah. Aku lama. Bilang sama di atas. Ini bukan kita mau jadi orang Kristen lagi, bukan. Biar ini tahu. Kalau Alkitab Kristen Protestan sama itu sama kok. Isinya sama. Cuman kalau yang Katolik lebih banyak kitabnya daripada Bilangan punya Protestan. 23 ayat atau pasal. Ini aja bu, bukan ini. Kan di sini aku pengen ikutin saya. Bilangan 23 19. 19. Ini kita cuma belajar ya supaya kita lebih mantap ya. Ini yang merah dibaca nih. Mic-nya dipinjemin coba. Ada mic satu lagi ya? Enggak, ini aja. Tadi yang ibu, ibu yang pakai. Mana kan? Satu lagi aja nggak apa-apa sih. Coba baca. Perasaan tadi udah dikasih nih. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Apa katanya tuh? Allah manusia bukan? Allah bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Ia Allah bukan anak manusia. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya. Manusia bukan? Nah kalau Yesus? Allah bukan manusia. Kalau Yesus Allah bukan? Yesus anak manusia bukan. Yesus manusia bukan? Dulu pahamnya gimana? Yesus dulu manusia. Taunya kan Yesus manusia kan? Manusia. Ya kan? Yesus manusia. Yesus Tuhan juga kan dulu kan? Ini bilangnya apa? Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Kok tiba-tiba bisa jadi Yesus gitu? Nah, ya. Dikandung sama Maria, dikandung di Roh Kudus. Nih, apa lagi? Nih, yang mana nih? Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anaknya dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Gimana? Boleh nggak? Orang menanggung dosa orang lain? Boleh. Boleh. Nah terus Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa Monika dulu katanya. Boleh nggak? Boleh sebenarnya. Jadi Monik enak bikin dosa terus, ada yang nebus ya. Ya kalau nanti pendeta bisa ngomong gitu, ya dulu waktu perjanjian lama memang belum waktunya Yesus datang gitu. Ya, belum ada ceritanya lagi mau dinubuatkan nanti Yesus datang. Nah kalau memang mau menyelamatkan manusia kenapa nggak dari awal-awal aja gitu? Kenapa nunggu sampai tahun 1 Masehi gitu? Kemarin tuh Lah manusia yang sebelum Yesus itu gimana Musa urusannya? nyembah Yesus katanya kemarin dia bilang pendeta Budi ya? Hah? Nah iya kan saya tanya. Musa percaya Pendeta nggak? Budi pendeta Esa Serul kemarin. Dua-duanya kan saya tanya. Jawabnya rundingan malah. Mau ngejawab gitu aja rundingan dulu berarti. Iya. Muncul mulu di bulan saya. Udah jelas. Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Terus seorang ayah tidak bisa menanggung kesalahan anaknya. Seorang anak tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya. Berarti nggak boleh kan? Nggak bisa menanggung dosa orang lain. Nih, kita lagi. Ini udah jelas kok di sini kok. Hafal semua Qur'an Masya Allah. Enggak bu. Nih, Yesaya 1, 16 sampai 18 yang merah tuh baca coba. Basuhlah, bersihlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhenti berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baik kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau merah seperti kirmizi atau merah seperti kain kesumba, itu kan dianggap berarti dosanya udah merah, udah banyak banget dosanya. Bisa putih seperti salju, bisa diampuni. Kalau apa? Kalau nih, itu apa nih?
apa nih? Bertobat. Bertobat. Ya kan? Jadi basuhlah itu apa? Kalau di Islam. Wudu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berarti kan suruh apa? Suruh bertobat. Ya kan? Berhentilah berbuat jahat, kendalikan orang kejam, belajar berbuat baik. Itu kan ciri-ciri orang bertobat. Membela hak anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Itu semua ciri-ciri orang yang bertobat. Dan dilakukan oleh Kalau orang kamu Islam. bertobat, walaupun dosamu merah seperti kirmizi, bisa putih seperti salju, berarti diampuni nggak? Perlu ada yang mati nggak di atas kayu salib kalau begitu? Nggak ada. Nah itu. Kenapa harus Ditebus. percaya ada orang mati dianggap menebus dosa gitu? Kan gitu. Beda kan sama perjanjian baru kan? Kalau perjanjian baru, kalau Monik tidak percaya tuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Monik nggak selamat, bener nggak? Sama nggak sama ini? Dulu kan aku punya mainan Alkitab. Monik dulu waktu Katolik cinta Yesus kan? Cinta nggak? Sekarang juga masih cinta. Sekarang cinta nggak? Masih harus lebih Justru harus lebih cinta sama Yesus. Kenapa? menempatkan Karena haknya. Yesus itu hanya seorang utusan. Nah, coba buka nih. Kalau nggak percaya nih Yesus utusan nih. Yesus utusan. Gimana sih? Iya. Yohanes 5:30 dulu deh, ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan aku perhakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuh, mengutus. Jadi Yesus utusan bukan? Ya. Hah? Ya. Utusan. Ada lagi nih, banyak banget Yesus disebut utusan di sini. Karena satu-satunya engkau yang mengutus aku gitu ya. Nih. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utusan bukan? Utusan Nabi bukan, Mbak Evi? Tahu, utusan Nabi. Saya pernah sekali waktu diskusi sama dia tentang Nabi. Kata dia, kita perlu jelasin di sini kok. Nah, di Kristen mah nggak ada Nabi, nggak ada Rasul katanya. Kata dia gitu, nggak ada Nabi, nggak ada Rasul kan. Nah sekarang saya udah baca-baca, kenapa ada nama kitab apa namanya? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul. Berarti kan ada. Di situ mengklaim kayak Paulus dan kawan-kawan Yohanes itu kan berarti kan mengklaim dirinya sebagai rasul. Nih, Cuma Yohanes 13:16. Coba mungkin pengertiannya beda, katanya kan kalau itu rasul itu apa sih saksi ya. Pengikut Yesus. Enggak, kalau kata yang saya dengar kan harus jadi saksi yang menyaksikan gitu kan. Enggak. Paulus kan nggak pernah ketemu Yesus. Ya makanya, tapi untuk mereka katanya Coba sebagai dibaca, ayat saksi 16. gitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jadi kalau Yesus utusan, Yesus lebih tinggi dari Bapa nggak? Itu tulisannya kan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti lebih tinggi mana Yesus sama Bapa? Bapa. Kan Yesus utusan. Yesus nabi bukan? Ya. Di sini Yesus mengaku dirinya sebagai nabi loh. Yang hijau. Matius 13:57. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Seorang nabi yang dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri itu sedang membicarakan siapa? Iya. Yesus. Sedang ngomong diri sendiri. Jadi sebenarnya kan Yesus ngaku sebagai nabi. Kalau mau masuk kerajaan sorga, menurut Yesus bagaimana?
sesuai ajaran Yesus. Matius 18:3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuh. Kamu tidak akan masuk kerajaan surga kalau tidak apa? Kalau tidak bertobat dan menjadi seperti Anak anak kecil. kecil. Maksudnya tanpa Menjadi dosa seperti anak lagi. kecil apa? Tanpa dosa. Polos lah ya Bu ya. Ini kata siapa nih? Kata Yesus. Coba dibaca depannya. Kata siapa? Kakak nih kerja tuh kak. Kata Yesus. Kata Yesus kan? Kalau bener ini kata Yesus, Yesus ngajarinya kalau mau masuk kerajaan surga cuma perlu apa? Bertobat. Bertobat. Harus percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat nggak? Enggak. Harus imani saja. Nanti ada lagi begini nih. Jangan ada ya. Kan Ngantuk pula. pendeta nanti bilang begini. Ke sekolah. Kata Yesus, akulah jalan dan Bobo hidup nggak dan apa-apa. kebenaran gitu ya. Ntar sampai, Iya. sampai rumah. Benar. Iya betul. Gimana kalau menurut Monik? Jadi kalau nggak lewat Yesus kan nggak sampai kepada Bapa. Terus yang harus Monik sembah tuh jalannya atau Bapaknya? Apanya? Bapaknya. Bapaknya. Nah dulu kenapa nyembah Yesus? Itu yang saya bingung. Ada alamat. Ya karena udah diarahkan ya Doktrin. 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 Sekarang gini, misalnya. Saya bilang nih, misalnya Monik mau ketemu siapa misalnya? Mau Ketemu Ibu. Kodoni tadi. Misalnya Atau- kita mau ketemu Ya, Kodoni atau mau tadi ketemu nih. saya. Jalan ketemu saya tuh lewat Ibu. Jadi Ibu nih jalan supaya bisa ketemu saya. Nah, kalau saya nih Tuhan, yang mau disembah saya atau Ibu? Sebagai jalan. Saya dong. Nah, ininya jalannya perlu disembah nggak? Enggak. Nabi Musa kan punya umat Israel yang dikeluarkan dari bangsa Israel kan. Umat Israel itu, bangsa Israel itu punya jalan nggak untuk selamat? Punya. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Kalau nggak ada Nabi Musa, bangsa Israel selamat nggak? Nah itu sama sebenarnya. Yesus juga jalan dan hidup dan kebenaran juga untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Supaya bangsa Israel selamat gitu. Ya kalau mau selamat ikut saya jalannya. Saya nabi, saya utusan, saya ngasih tahu ajaran gitu. Kalau mau selamat bertobat gitu. Kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini tidak akan masuk kerajaan surga. Tuh. Yesus kalau berdoa gimana? Gini. Pernah baca? Angkat tangan. Caranya atau doanya? Caranya. Cara doanya gimana? Pernah baca nggak? Membasuh tangan, kaki dulu, muka ya Pak ya. Kalau kita baru Nih. berwudu, Ini ada caranya nih. mengangkat tangan. Bentar. Menyembahnya dengan bersujud meletakkan kepalanya di tanah. Ayat 39 nih baca nih. Yesus berdoanya gimana? 39. Mana 39? Iya. Ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Gimana? Doanya gimana? Ya Bapakku, Enggak, yang di depannya apa? Maka ia maju sedikit. maka ia maju sedikit, Terus lalu bersujud. sujud. Mbak Evi dulu doanya sujud nggak? Enggak. Kenapa? Berlutut. Kenapa berlutut? Ini Yesus sujud. Ya kan di gereja nggak ada langsung berlutut. Adanya kursi. Pernah Bang. dibacain nggak ayat ini? Kayak Enggak. Enggak. Itu Yesus doanya gimana? Sujud kan? Monik dulu sujud nggak? Ikut siapa berarti? ikut arahan. Di Ikut gereja arahan berlutut. pendeta. Pernah baca nggak Yesus makan babi? Enggak. Enggak. Terus Yesus waktu mau dicobain dicobain sama iblis kan? Sebelumnya dia berpuasa nggak? Nggak tahu juga kali Pak. Nggak tahu ya? Nggak suka baca-baca. Nggak pernah baca ya? Dicobain sama iblis kan dia berpuasa kakak. Yesus berpuasa nggak sih? Puasa. Puasa kan? Puasa. Mbak Evi dulu puasa? Waktu kapan? Waktu masih Katolik? Puasa pas Paskah? Pas Paskah kan Paskah. kita puasa pantang.
Berapa jam itu puasanya? Puasa pantang itu kan ada puasa pantang, ada puasa apa ya yang itu Puasa puasa yang itu ya. Mau puasa yang hanya kenyang satu kali itu dia. Nah itu. Itu puasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Sehari. Sehari ya. Maksudnya nggak ada hitungan seperti yang kayak kita di Islam kayak gitu, enggak. Oh. Kalau puasa pantang itu kan kita tidak boleh makan yang garam, sambal, daging, itu puasa pantang kan kayak gitu. Tapi boleh makan yang lain? Yang lainnya boleh. Oh. Tapi makan kenyang satu hari satu kali. Oh, berarti beda lah ya sama puasanya Yesus ya? Iya, itu kan yang kita ajarin ya. Kayak bukan tadi yang diajarin ke kita kayak gitu. Iya. Mbak Evi dulu makan babi? Pernah sekali di sering enggak sering pokoknya. Oh, enggak sering. Pernah. Pernah nggak baca Yesus makan babi di sini? Enggak pernah baca. Heran, kambing aja dia nggak mau, jijian orangnya. Jijian orangnya. Pernah baca nggak Yesus sunat di sini? Di Bible? Sunat. Pernah mendalami Bible. Pernah baca nggak Yesus sunat? Saya nggak tahu. Yang nyunat siapa ya kok? Hebat ya. Umur dia. 8 hari. Umur 8 hari sunat kan ya kayak di situ Nih, ya. baca nih. Nih, dari satu nih, coba. Ada nggak Yesus sunat? Yesus disunat ada? Ada? Ya enggak. Yesus sunat kan? Teman Monik yang cowok, yang Katolik ada yang sunat nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kenapa? Nggak tahu. Sekarang banyak dengan alasan kesehatan bukan untuk ibadah ya. Iya. Banyak udah banyak ngerti sih, cuma alasannya kesehatan. Bentar lagi. Di sini diceritakan waktu Yesus setelah disalib, terus kan mati, terus dikafanin nggak? Pernah baca? Hah? Enggak. Belum pernah? Kayaknya nggak dikasih. Enggak, kalau yang kita tahu kan nggak dikafanin. Oh, ada nih. Bentar. Yang kita tahu kan nggak dikafanin, cuma naik ke surga kan, yang tinggal apanya kan, tinggal jubahnya jatuh ya. Di Ini yang bawah hijau nih slip baca nih. ya. Ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninnya dengan kain lenan yang putih bersih. Oh, Yesus dikapani nggak? Iya. Kalau orang Katolik mati gimana? Dikapanin nggak? Enggak. Dimasukin mana? Pakai baju pengantin. Baju. Ya, pokoknya Dandanin. Baju pengantin lah ya. Nah, baju Masuk apa? Peti. 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 Baru dikuburkan. Sama nggak sama Yesus dikubur? Sekarang Mbak Epi sama Monik perhatiin ya. Umat beragama mana yang cowoknya disunat, yang nggak makan babi, yang doanya sujud, yang puasa, sama yang matinya dikapanin? Umat beragama mana? Islam. Dan nutup aurat. Berarti yang ngikutin Yesus siapa? Islam apa Katolik? Islam. Kenapa belum jadi Katolik? Alhamdulillah, sekarang kan sudah Islam lagi ya, alhamdulillah. Berarti kita hanya perlu meyakinkan diri bahwa kita sekarang sudah jadi orang Islam. Sebenarnya kita sedang mengikuti Yesus. Kita sedang mengikuti sunnah nabi-nabi sebelum Nabi apa Muhammad. namanya istilahnya sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya buktinya Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus sujud, ya Yesus mati dikapanin. Nah kita semuanya ngelakuin. Kenapa bukan Kristen dan Katolik? Gitu. Ya. Sudah yakin? Tahu ya? Kan kalau di Flores itu Saya ngomongnya dari Bible kan, bukan dari Quran ya. Oh, kalau di Flores bahkan kalau kuburan itu di semen, Ya. atau mungkin karena kontur tanahnya atau Mungkin, menghindari binatang apa gitu, korek-korek. Ya. Bisa jadi ya kok ya. Paham ya? Ini di semen sampai ke dalam. Di semen dalamnya. Dibikin beton gitu ya di dalam. Iya kan liang nih kotak. Iya. Nah jadi Semen. sisinya dari Iya. dalam udah di semen. Ya. Masukin peti, tutup semen lagi ya. Iya. Coba jangan dicuri kali. Mungkin. Ya, paham ya? Baby ya. Mudah-mudahan. Jagain nih anaknya. Monik juga harus jagain adiknya, ya. Jaga adik-adiknya. Jaga juga mamanya. Belajar. Ini bukan wajib belajar, ini bukan wajib. Yang wajib belajar Quran. Tapi sambil belajar Quran juga kita perlu tahu sebelah tuh gimana gitu. Jangan dibuang Bibelnya ya. Supaya tidak mudah dipengaruhi gitu, atau diajak balik sana.
Ya. Kalau dia nggak jelas, jangan sungkan-sungkan Mbak Evi tanya. Ya. Ini ya sekali lagi seperti Jangan saya bilang sungkan-sungkan. tadi, kok kita takutnya ada klaim dari pihak bapaknya gitu kan. Ya pastilah namanya orang tua juga masing-masing kan pengen gitu, tarik menarik takutnya gitu. Enggak sih, Biasalah kayaknya namanya orang tua. Kalau tadi dari saya bilang ke papanya mereka sih, kalau ngelihat sikapnya ya mudah-mudahan nggak ada lah kayak gitu. Karena selama ini juga keluarga mah nggak terlalu banyak ikut campur khususnya ya. Gitu. Kalau di sini banyak saudaranya tapi katanya sepupu-sepupu paling kayak gitu. Kalau yang kandung-kandungnya di sana sih. Kan di Flores kan tahu ND kan? Tahu. Nih Mau terakhir. ngajak tiket jalan-jalan ke ND. Terakhir. Katanya aku pengen ke ND kok. Mau ke ND? Mau bayarin saya? Amin. Mau ngebiarin Allahumma saya. amin. Apa sih? Iya sebentar lagi. Tahu kan di kota ND itu ada penerbit Bible, tahu nggak? Enggak. Nih. Saya kesana nggak jalan-jalan, cuma tahu ini bandara doang. Nih ya, ini kitab suci. Balik ya. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan kan? Percetakan Arnoldus ND. Ini dari kota ND, Bu. Untuk kalangan sendiri biasanya kalau nggak diperdagangkan. Ya, kalau tidak diperdagangkan. Untuk hadiah. Ini dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Resmi. Ini kalau ada kata-kata begini gimana? Kenapa tebalnya beda sama yang tadi? Karena di sini ada catatan dan pengantarnya nih. Nah, nih, Emang nggak dibaca kebaca. yang ayat 7. Baca nggak? Dari ayat 7 sampai ayat 8. Muda dia, gua mau pakai kacamata juga kelihatan. Nggak kelihatan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan Udah, ketiganya sampai situ adalah aja nggak satu. apa-apa. Sekarang di bawahnya ada tulisan begini nih, dari sini nih. Ayat 7 sampai 8 dari kata di dalam surga sampai di bumi. Ini apa? Bagian. Bagian ayat ini, Coba dibaca. di dalam surga di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggiran halaman, salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan Apa? Yang kemudian apa? ke dalam naskah-naskah oleh penyalinan dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Apa? Karenanya? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli itu apa? Palsu. Nah, kamu yang ngomong kan, bukan saya kan? Palsu. Kamu yang bilang palsu kan? Tulisannya kan tidak asli kan? Pasti tidak asli. Ada ayat pasti tidak asli. Bapak mau percaya di firman Tuhan? Saya nggak kebaca kok matanya. Enggak ditanya sama Iya, maksudnya kalau ada ayat, ini Bible ngaku bahwa ayat ini pasti tidak asli. pasti lagi ya, pakai kata Pakai pasti pasti loh. lagi. Nah, jemaat nggak pernah baca ini, Bu. Nggak dikasih. Jemaat nggak pernah baca ini. Ini kan kitab suci Katolik, kitab suci Mbak Evi sendiri. Cuman Mbak Evi pasti nggak pernah bawa ini, nggak pernah ngeliat ini pasti. Enggak, kitanya nggak tahu. Yang tahu yang tadi yang Belum Yang lagi udah di banyak revisi-revisi. Bibel-Bibel lain ya, ya yang katanya kalau ada tulisan merah, ini perkataan Yesus. ya Red Letter Kalau yang, Bible. Itu kalau yang namanya Red hitam, Letter Bible. terus ada berapa tuh? Ada merah, hijau, oranye. Oh, Tadi kalau yang yang itu di- ini di- Red Gospel. Iya itu. Kan saya lihat dari buku Ustadz Boko Ginta tuh. Kan di situ kan ya lucu aja kita dengarnya juga jadinya gitu ya. Itu ada bukunya. Yang merah, ya yang merah kan ini bisa dikastikan bahasa Inggris kan Pasti, kan ya. pasti ini perkataan Yesus. Apa, minta apa? Ada yang lagi yang Pink. masih maybe, Mau pulang. Pink itu maybe. maybe. Abu-abu Nah, ada kayaknya yang bukan. Grey ya, yang grey berarti Kalau black pasti yang- bukan. iya pasti bukan kan gitu kan. Dari situ aja kita udah tanda tanya lah gitu kan. Ya, gitu ya. Cukup ya, Baby ya. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanyain aja.
Ya, Mau bikin soal janji, Bible, gitu. mau soal Islam, boleh tanya. Jangan nangis. Dia udah ngantuk tuh Dede. Ngantuk udah perih matanya. Ini bisa sekolah. Iya, yuk. Udah ngantuk. Naik apa Bu sini? Tadi nge-grab saya, Oh, Grab? deket banget situ. Iya. Udah jam 10. Iya. Mau tidur Dedenya? Alhamdulillah, terima kasih ya Alhamdulillah, kok. Bu, ya barakallah. Sampean saya juga ketemu Bang Doni Ya. langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke